Bah, jadi kawan-kawan, jangan lagi kalian dengar dari si Edis tipu bahwa yang menginginkan dia dideportasi adalah umat Islam Indonesia. Itu tidak benar. Yang menginginkan dia dideportasi adalah Rudi Yohanes. Karena Rudi Yohanes mau duel 1 lawan 1 dengan Edis tipu. Terserah. Ya tentu kami harus di Indonesia dong. Kalau di Amerika berat di ongkos. Tak ada yang menggaransi saya mau ke sana ya. Ya kalau di Indonesia kan dia gratis nanti itu. Kalau dideportasi ya. Nah, kalau bisa naikkan langsung herdernya lah, biar kita dengar gonggongan orang itu enak. Bisa-bisa. Herder pertama, ini framing herder pertama ya. Nanti kita minta slot herdernya. Herder kasih 2 slot nanti teman-teman ya. Oke, kita sapa dulu ini herder pertama. Silakan framing yang nggak berhasil memframing dari zaman dahulu kala. Silakan. Oke. Gini, ada beberapa poin. Yang pertama, sebenarnya kan ini internal Rudi dengan Edis, gitu ya. Jadi mereka masing-masing yang punya urusan. Namun ya tentu karena ini kan mereka debater yang sudah terkenal, ya ajas manfaat ada. Dan ya Rudi karena merasa di dalam perlombaan dengan si Edis, dia memakai berbagai-bagai kerangka-kerangka yang lainnya, ya termasuk ibu si cerewet ini kan begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Jajan namanya. Apapun yang kalian buat, Edis itu sudah punya data bahwa dia pergi ke Amerika dengan berbagai-bagai data media sosial. Dia itu dihalalkan lehernya. Dan itu adalah sebuah persekusi yang tidak menghargai kehidupan manusia sebagai bangsa dan beragama. Apalah kau memframing, kau entah kemana-mana kau ini. Turun kan kau bilang framing, biar aku herder kudis. Yang kedua. Cocok namanya framing. Tahu, udah ku bilang di sini. Ya udahlah, gue yang wawancara Rudi lah. Ya, silakan. Ya, Edis lari sebentar ya. Edis lari bukan karena ada yang menghalalkan darahnya, nggak benar itu ya. Yang benar itu adalah dia menghujat Katolik tahun 2023 dan tersinggung. Dan waktu itu ditegur Bobson. Kemudian dia lari terbirit-birit. Nanti si Bantri sudah mau mengupload video lama itu ya, di mana Bobson dengan Edis waktu itu berseteru. Jadi gara-gara dia mengatakan Katolik penyembah berhala, si Bobson tak terima, kau terlalu menghujat katanya. Akhirnya itu kan bakal larilah dia pertama ke Singapura. Bukan karena halal darah. Terus silakan. Ya mantap. Nah Lai, ini gue bertanya nih sampai nanti herder-herdernya naik. Ini kenapa alamat Edis lu bongkar? Kan lu seiman nih. Ya. Saya nggak seiman, tunggu ya. Dari kemarin Kores saya bilang saya tidak seiman dengan si Edis. Edis itu tidak percaya Yesus. Edis tidak percaya Yesus Tuhan. Edis percaya Yesus punya Tuhan. Dan jalan salib si Edis itu karya iblis. Jadi setiap orang bilang saya seiman, saya tidak pernah mau dibilang seiman dengan Edis. Najis terlalah. Oh, oke. Ya udah, kenapa dibongkar alamatnya? Nah, waktu itu sudah saya ingatkan dia, di stop. Saya hanya mengajak kau berdebat. Tapi kenapa kau singgung pribadi saya? Mengatakan saya mengocok donasi, memakan donasi anak Batak, tidak saya kasih dia 1 rupiah pun. Padahal si Rudi Simamora ini WA-nya. Dia sudah mengatakan waktu di Polrestabes ada dikasih. Berarti sudah lewat dari 1 rupiah, aku bilang. Oh, dia tetap angku. Wow, Rudi Yohanes begini bokono. Udahlah, sekalian aja hancur-hancuran, aku bilang. Yang pertama aku buka itu adalah belum alamat apanya, gereja itu belum, masih alamat berupa tulisan. Baru aku klikkanlah ini petanya, nampaklah semua disorotkan karena sudah ada Google itu ya. Nampaklah semuanya. Nah, habis itu ku ingatkan lagi orang ini masih ribut sama Udin Caikiti. Tolong bilang sama Udin Caikiti jangan ribut kali lah. Ribut lagi si Edis, ku tunjukkanlah lagi lokasi gereja orang itu yang ada mobil memutar itu ya. Kemudian restorannya sekalian aja ku tunjukkan karena bising kali. Orang itu kan angku karena di Amerika merasa oh kami tak bisa tersentuh. Memang tak tersentuh, tapi media sosial kan bisa menyentuh. Setelah itu takutlah siapa ini Henry Tarigan, dihapuslah semua fotonya. Dan itu bukan data pribadi ya, tolong ingat. Karena itu situs. Situs itu adalah data terbuka.
yang semua orang bisa lihat, cuman mereka kan tak kenal. Setelah Ya, betul, kenalkan, dia buru-buru menghapus datanya. Itulah asal usulnya. Silakan. Oke, jadi alasannya itu karena si Edis ini mencoba mengfitnah lu soal donasi ke anak Batak, sehingga untuk membuat dia bungkam, lu bongkarlah itu data-datanya Edis. Nggak, keliru. Saya ingatkan Gimana dia. sih? Apa yang kau bukan untuk membungkam dia, tidak. Saya bilang, Dis, apa yang kau sampaikan itu keliru, bersalahan. Ini bukti Rudi Simamora sudah WA melalui istrinya. Kutunjukkan WA, dia nggak percaya juga, terlalu ego. Akhirnya karena dia nggak mau, ya sudahlah. Dia, maksudku, memberi pelajaran bahwa dimanapun kau berada, selagi di dalam dunia dan ada sinyal internet, kau masih bisa dijangkau. Makanya saya tunjukkan pertama itu. Silakan. Ini dulu sebelum kores lanjut. Oke, jadi ngasih pelajaran ya. Oke. Bentar, sebelum kores lanjut sebentar. Wak Labu, ini sudah banyak orang yang mau berkontribusi buat melakukan apa yang Wak Labu suruh. Aku minta alamatnya DM ke WA aku, boleh nggak alamat dia? Bisa nggak aku mau sebarkan di beberapa grup? Alamat siapa? Ada si Kudis TV lah. Kudis TV. Kemarin kan sudah ada aku buat waktu di videoku. Ada salah satu videoku. Enggak, Ada WA di aja situ sekarang, apa biar di disebar-sebar langsung. Di WA aja. Kalau Nanti lah, nanti enggak. habis Ya ini udah lah. aja. Habis ini sambil itu kan Udah. sulit aku cari-cari. Ya. Oke lah. Silakan. Oke, kita kedatangan tamu, satu orang tamu. Don't worry, Herder Kudis TV, silakan lanjut bertanya kepada sang debater Najis Tralala Trilili. Don't worry, Oh, silakan. baik. Saya melihat teman-teman di sini sedang mendapatkan angin sepoi-sepoi ya. Oke, Bang Rudi, apa untungnya buat Lai itu dengan Edis TV? Ya, kepuasan aja, kepuasan. Maksudnya dalam kepuasan hal apa ini? Ya, biar Kepuasan berimbang. Bisa kepuasan dibilang yang begitu, maksud batin. itu hawa nafsu lah gitu Bisa, ya. batin bisa dibilang begitu. Oke. Biar berimbang. biar berimbang. Bro, suara anak dikondisikan dulu. Buat teman-teman di bawah, jangan lupa tap-tap layar karena menjelang ke 7.000 biasanya rukomannya akan berat ya. Tolong di tap-tap layar, di follow-follow, di share-share ulang sama yang love-love kuningnya. Tolong teman-teman, kalau nggak ini bisa rungkat komanya. Oh ya, teman-teman, sekali lagi kami himbau bahwa apa yang kami lakukan ini, kami menyepakati bahwa yang dilakukan si Kudis TV itu merusak ranah dialog lintas agama. Itu poinnya ya, merusak ranah dialog lintas agama yang sudah kami lakukan bertahun-tahun. Ya, kami sudah berdialog lintas agama bertahun-tahun, tidak pernah terjadi kisruh seperti ini. Tetapi yang paling parah adalah terjadi adanya si Kudis TV yang membuka sindikat penghujat yang dibayar ke luar negeri. Itu tujuan kami di sini. Makanya Wak Labu mau menghadapi si herder si Kudis TV. Silakan satu persatu herder Kudis TV naik untuk berbicara. Tobat, silakan. Agamanya apa? Ya, saya cuma mau tanya sama sang debater ya. Siap. Saya mau tanya, sang debater ini agamanya apa sih? Kristen. Kalau sang debater beragama Kristen, saya cuma mau ingatkan saja, berhenti bahwa Tuhan itu akan murka. Percaya saja. Tuhan Oke? yang mana? Saya kira tidak Tuhan perlu Yesus. saya panjang lebar. Karena Edis tak percaya Yesus Tuhan. Harus jelas dong. Sudah, saya tidak melihat Edi, saya tidak melihat sang debater. Saya hanya melihat Oh. agama yang Anda anut. Kalau Anda Kristen, maka Anda tahu apa yang Anda harus perbuat. Ingat, Ya, Tuhan terima Yesus kasih. sudah menyampaikan jauh sebelumnya. Ya. Bertobat. Ya, terima bertobat kasih. ya. Oke, cuma itu Ya, aja terima ya. kasih. Kita semua bertobat. Oke, terima kasih Pak Tobat. Ren, Selanjutnya. Ya, poin pertama adalah si Kudis TV merusak perdebatan lintas agama. Poin kedua, dia bukan Kristen, kata Wak Labu. Poin ketiga, kalian herdernya kejang-kejang. Hadapi Wak Labu, lanjut. Sahabat Kris, selamat malam. Langsung dipertanyakan kepada sang debater. Wah, ini mau orang baru, mana ngerti dia. Sahabat Kris,
Ya, selamat malam. Malam. Ya, sang debater. Yudi Terima kasih. apa namanya Rudi Yohanes, Bang Iskariot. Rudi Yohanes, Bang. Da Iskariot. Ya, aku heran sama Abang Rudi ini, sang debater. Abang Rudi orang Kristen kan? Ya, Percaya Yesus itu Tuhan? percaya. Percaya. Ini yang heran saya, Abang ini gabung sama orang Rifa Kores ini, sedangkan Rifa ini dan Kores itu tidak percaya sama Tuhan Yesus. Apa bedanya dengan Apa Sedis? maksudnya begini? Hah? Apa bedanya dengan Sedis? Apa bedanya dengan si Edis? Sedis Emangnya tidak percaya Yesus Tuhan. kalau Harusnya Sedis yang Ya. begini. yang saya tanya sama apa jangan hubungkan dengan Edis, Bang. Saya tidak menyinggung dengan Edis. Yang saya heran ini Kalau nggak menyinggung Edis, kamu gabung nanti sama kamu orang diturunkan karena Islam. ini berbicara Edis judulnya. Iya, ini kamu gabung sama orang Rifa, sedangkan Rifa ini kan penghujat Kristen. Dia tidak mengakui Urusannya Yesus itu apa? Tuhan. Makanya aku heran ada apa dengan kalian ini. Pernah nggak Nah. kamu lihat para rasul bertemu dengan Nah. penghujat dan berteman? Rasul Paulus bertemu dengan penghujat dan berteman. Benar. Ya sudah, kalau Ini, benar. Pak. Oke. Iya, Kalau tidak tentang ini Bang Edis, Rudi. ganti aja. Admin. Oke. dengan kalian. Bye bye. Tentang Edis. Herder selanjutnya silakan naik. Herder selanjutnya. Kita Tolong cari. ya kawan-kawan, ini tentang Edis. Jangan yang lain-lain. Kalau kalian bilang aku tidak seiman dengan mereka, Edis yang seiman dengan mereka. Kalau gitu duduk kalian di sini. Ya, kita tekankan 4 poin ya. Edis merusak dialog lintas agama yang sudah kita bangun bertahun-tahun, tidak ada kerusuhan. Edis menghina Katolik, Edis menghina Islam, Edis menghina Kristen arus utama, mengatakan penyalipan karya iblis. Oleh karena itu, mari kita laporkan Edis seperti yang disampaikan Wak Labu. Lanjut herder selanjutnya. Francisco, buka kamera, buka mute-nya. Silakan bertanya langsung kepada sang debater. Halo, salam, selamat malam Bang Rudi. Malam. Silakan. Gini ya Bang Rudi. Dulu saya seorang pengagum juga sama Bang Rudi. Cuma dengan cara Bang Rudi cara Bang Rudi sekarang, ya sedikit kecewa sekali sama Bang Rudi. Ya, Kayaknya makanya jangan aku mengagumi ngerasanya gini, manusia. Bang. Tunggu dulu Bang. Tuhan aja kagumi, dia tak akan berubah. Aku ngerasanya gini, abang seakan-akan bersekongkol dengan musuh gitu. Iya. Padahal Siapa musuh? Tunggu dulu, siapa musuh? Oh, Kan ini mereka Iya, nih, si siapa musuh? Rifa sama Kores mereka ini kan lagi ngejar-ngejar si Apa Edis. kau percaya Yesus Tuhan? Apa perintah Yesus? Kasihi musuhmu. Kenapa tidak kau kasih mereka? Cuma mantap. perbuatan itu semua ada balasnya Bang. Kalau abang baik, Iya, Tuhan akan kau kasihi berikan. dulu mereka, baru kau berkhotbah. Kasih dulu mereka. Sekarang sorry ya Bang, aku unlock dengan abang. Gak apa-apa. Dulu waktu zaman Paul Zhang, Coba aku sedikit. zaman Paul Berarti Zhang Francis, 1500 keluar. Kembali lagi. izin tenang Pak aja. Rudi. Izin Pak Rudi bentar ya. Izin ya. Francis, berarti kau selama ini menganggap orang Islam ini musuh ya? Aduh. Ya kan bukan begitu. Kan dari koma Tadi kau bilang kami musuh. Berarti selama ini kau tinggal di Indonesia, kau menganggap kami orang Islam di Indonesia ini musuhmu ya? Dulu Bang, dari live kan sering kalian kejar-kejar si Edis yang katanya Rekam ya teman-teman. apa gimana. Waduh. Oke, Francisco. Terima kasih Francisco. Ada lagi mau dipertanyakan? Tadi Langsung kan poinnya saya aja. tidak menyebut Islam itu sebagai musuh. Saya kan cuma bertanya sama Bang Rudi seakan-akan bersekongkol sama musuh gitu. Ya musuhnya siapa? Kau bilang mereka. Nah, tanya Kau sendiri. ini pelin-pelan. Kan kau tanya Pelin-pelan, siapa oke. musuhnya? Dia kau bilang kasihi mereka. Dan apalagi yang perbuatannya, tingkah laku, karakternya kayak si nenek Rifa ini, lebih ngeri Bang Rudi. Oke, Francisco. Si Edis nggak ngeri. Aku sih. Ada lagi kalau Francisco, lihat dari- lanjut langsung aja. Kita naikkan biar rame, naik apa ya? Lihat live-nya si Edis itu nggak terlalu menghujat sih, orangnya slow aja.
Bagi kau Waduh. tidak menghujat. Kau lucu, itu subjektif. Dia cuman kebanyakan adu argumen. Kalau kita Nah, dengan si dia Rifa kalau juga adu argumen. Nah, Kalau kau tanya argumennya si salah, Nandar, kita ya Rifa itu salah. tidak menghujat. Kalau kau tanya si Nandar, Rifa itu tidak menghujat. Paham nggak kau? Itu namanya subjektif. Abang Ya, ini kok silakan. abang kok sampai segitunya ya. Kecewa kali aku sama Herder abang. ke jam selanjutnya. Nggak masalah. Kau kecewa sama Kau- manusia itu bagus. Jangan kecewa sama Tuhan. Kau unfollow Bang Rudi, aku follow dia. Rasain nggak? Teman yang di bawah Dah, ke bawah, Herder gantian. selanjutnya. Herder Herder selanjutnya. selanjutnya. Teman-teman, satu slot untuk herder ya. Herdernya Kudis TV ya. Halo Pak Sampean, silakan langsung saja menggonggong. Oke. Selamat malam. Malam. Apalah yang kalian irikan dari Edis TV? Nggak ada. Kalau gua donasinya 5M, keren weh bre. Dari 6% Kristen di Indonesia kekumpul 5 miliar, mantaps. Tapi belum kelihatan barangnya ya, Halo, gimana ya? Silakan siap-siapkan kata-katanya nyerang Bang Rudi. Silakan, bantai. Aku nggak menyerang. Seharusnya kalian itu membantah argumen dia, bukannya mengeksekusi dia. Bantahlah argumennya dengan Siapa yang argumen. mengeksekusi? Iya Siapa kan, yang mengeksekusi? rencana kalian mau Aku eksekusi. menantang argumen dia nggak berani. Aku aja dia debat. Kami Malah tolong semua itu kalau apa? Di mana kau tonton? Apalagi Coba sini kau. balaslah argumen itu dengan argumen. Itu yang Kau bagus. menunjuk siapa? Belajarlah Aku atau kalian. Siripa Kalapa? Kalapa? Kau menunjuk Hei, Siripa kenapa atau kalian aku? kelapa di situ? Buatlah argumen. Kelapa. Kelapa tralala trili. Oke, tidak ada poin yang bisa disampaikan, saya turunkan. Langsung luncai. Herder menggonggong selanjutnya. Ini header nggak nyambung ya, obrolannya tuh nggak panjang jadi. Ya, halo, selamat malam. Malam, silakan. Malam. Ya, saya mau tanya ini kakak Mesia ini, Pak. Kenapa? Herder, kenapa? Kakak Mesia nih. Ya kenapa? Kelapa? Nah, tadi kakak Mesia bilang si Edis menghujat agama Kristen di Katolik kah, jadi mau dilaporkan. Jadi Bukan, apa? sudah dilaporkan. Bentar. Nah. Di sini kami mengatakan ada 4 poin yang harus kalian dengarkan. Pertama, Ya. Edis merusak dialog lintas agama. Kami sudah berdialog bertahun-tahun. Lawan kami bukan main-main. Esra Soru, Martinelli, tidak pernah terjadi kisruh seperti ini. Ya, sejak ada si Edis TV terjadi lapor-melapor. Sejak ada si Kudis TV loh, lapor-melapor, kerusuhan, saling baku hantam, buka-buka aib. Jadi si Kudis TV ini merusak dialog lintas agama. Yang kedua, si Kudis menghina, diam dulu. Si Kudis menghina Katolik. Bang Alayubi tadi naik di atas tadi tuh, minta naik tadi tuh. Katanya dia mau sampaikan, jangan diturunkan moderator. Bang Alayubi mau naik katanya Ada. apa itu? Ada aku Ya. turunkan. Yang kedua, si Kudis TV menghina Katolik dengan mengatakan Katolik menyembah patung ya walabuya. Dilaporkan sama siapa kemarin itu Kemudian si Kudis TV menghina Islam dengan mengatakan Nabi Muhammad Raja Seks. Mana datanya Nabi Muhammad Raja Seks? Bisa kalian nggak bertanggungjawabkan kantor polisi rupanya? Justru dengan Kudis TV mengatakan Nabi Muhammad Raja Seks, balik-balikkan kepada Tuhan kalian ya. Itu harusnya berdebat jadinya. Jadi nggak berdebat kita, debat kusir. Si Kudis TV menghina Kristen. Aku sudah baca jurnal ilmiah. Sepanjang sejarah Kristen tidak ada satupun para teolog yang mengatakan penyalipan karya iblis. Kalian baru mengikuti si Kudis TV. Jadi semua agama telah dihujat sama si Kudis TV. Ini yang kalian support. Kami para pendiskusi lintas agama yang senior ini, kalian baru-baru di TikTok ini tidak terima dengan adanya kerusakan diskusi lintas agama oleh si Kudis TV, tipu-tipu sama si Sudin Cekiti itu. Gitu, lanjut Walabu. Herder selanjutnya. Bentar, Bang Rudi, ada kiamat mau naik, dinaikkan atau gimana Bang Rudi? Ya bebas saja, silakan. Oke. Lincai silakan saya turunkan. Herder kiamat silakan naik. Menggonggong selanjutnya. Ayubi nih, sapa dulu. Assalamualaikum Bang Ayubi. Ada yang mau disampaikan Bang Ayubi dulu?
Ya, silakan herder selanjutnya menggonggong langsung kiamat. Banyak cerita lagi kiamat. Oh, bukan bintangnya malam ini. Iya. Ini saya barusan di-share ya live ini, dan tadi saya tertarik dengan narasi yang disampaikan oleh Uniriva bahwa beliau ini tidak rela ketika nabinya dikatakan raja seks. Bukankah Rashid sendiri sudah mengakui hal itu? Herder disuruh Jangan bawa orang. Ya. Aku menjawab pertanyaan Langsung poin Lincai. sama Kau Pak Rudi. memang iya, nggak ada bedanya kau dubur sama mulut. Ku bilang herder menggonggong. Di sini ku kasih kesempatan kalian menggonggong sama Sembuhkan dulu HIV-mu. Ya, HIV kau dulu perbaiki. Izin Ya, bentar silakan ya. Pak Ayubi Habis dulu, ini, kasih kesempatan. habis ini aku turun ya. Ya. Teman-teman yang Muslim, teman-teman yang Kristen, teman-teman yang Katolik, ini perlu tahu semuanya ya. Ini kita ngomong di sini bukan berdasarkan kebencian karena berbeda agama, bukan. Saya cuma ingin meluruskan bahwa apa yang dikatakan oleh Wak Labu, Bang Rudi Yohanes tentang Edis yang kabur ke luar negeri, yang kabur ke Amerika, itu bukan karena dipersekusi atau dilaporkan oleh umat Islam. Yang Katolik ya, yang mungkin ada pendukung Edis, agamanya Katolik, ya, kalian harus sadar bahwa Edis lari ke luar negeri itu karena takut kepada Bobson. Bobson ingin melaporkan Edis TV karena menghina Katolik, menghujat iman Katolik. Itu yang terjadi. Ya. Jadi inilah kalian ya, yang kalian yang masih cinta terhadap Indonesia, ya. Kalian yang masih cinta terhadap kerukunan, kedamaian antar umat beragama, khususnya Islam dengan Kristen, ya sadar dirilah gitu. Cukup itu aja. Oke. Yuk, Ini yang merokok assalamualaikum. siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi Alayubi, jangan lupa nanti ya. Gimana? Waktu Bob, jangan lupa nanti dikirim yang Bobson dengan Edis ya, biar kita tonton nanti. Ada. Itu lampiran, Ya. lampiran laporannya dibacakan sama si Bobson. Masih ada videonya. Nanti saya kirim. Oke, Ya, assalamualaikum. terus biar, ya, Waalaikumsalam Bang Alyubi, jangan lupa nanti kita reaksin bareng-bareng gitu ya. Kita di YouTube kita masing-masing juga akan reaksin angkat itu nanti ya. Oke, yang rokok tolong jangan rokok dulu, Pin. Yang rokok Pin. Oh iya. Maaf. Ya. Siaga dulu tuh. Buat kiamat saran saya sembuhkan dulu HIV-nya baru naik, nanti ketularan kami di sini. Ya. Oh ada si Alda, si Alda naikin aja Alda. Alda juga kena bongkar. Iya, itu. ada naik Alda. Alda naik Alda, sabar ya Alda ya. Alda beli bodrek dong di rumah, masih buka nggak warung? Alda bentar ya, silakan siaga gulu. Menggonggong, silakan. Waktu kalian menggonggong ini. Ya, Keluar. selamat malam. Ini mau menanggapi. Buka kamera. sedikit ini. Buka kamera. Oke. Alda diam dulu ya Alda ya, teratur ya, jangan nampak Tadi saya baru ngomong langsung dikit, kenapa? Diam dulu Dinda ganggu. Ini lagi pesta pora kita ini. Lanjut herder selanjutnya silakan. Ini Bang Rudi ini tadi saya menanggapi tentang penghinaan tentang agama Kristen si Edis. Jadi jujur Bang Rudi ya, dari dulu ini agama Kristen ini khususnya saya ini Katolik. Dari dulu dihina-hinanya. Jadi perasaan saya sebagai iman saya nggak apa. Lebih parah lagi seperti Abdul Somad menghina bahwa di salib itu ada jin kafir. Tapi itu bukan penghinaan. Ya kan? Jadi apalah Edis itu menghina tentang kekristenan. Jadi begini Bang Rudi. Jadi jangan jadi provokator di dalam keagamaan. Begitu. Jadi si Edis itu nggak ada dia menghujat entah agama lain. Nanti Bahkan kita tonton di Udah gantian. Bang Rudi mau ngomong, udah gantian. Ini kan ini nanti Bang kita Rudi tonton ini. di Siap. Nanti kita tonton di Al Ayyubi channel bahwa memang dia ada menghujat dan Bobson tidak terima, maka dia membuat sejenis apa ya? Nanti kita lihat. Karena waktu itu saya ingat Bobson mau melaporkan. Kata Al Ayyubi sudah ada dibacakan. Itu yang membuat si Edis lari terkencing-kencing. 2 kali dia menghujat Katolik 2021 dan 2023. Juga bulan 7 2025. 3 kali. Silakan.
Bang Gulo, dibuka mic-nya. Bang Gulo dibuka mic-nya, Bang. Silakan. Iya, jadi saya juga hanya menanggapi Bang Rudi tentang penghujatan Edis itu nggak terlalu. Lebih parah lagi, banyak itu Zakir Naik itu kalau dengar-dengar lihat-lihat videonya sama Abdul Somad itu jin kafir ada di dalam salib itu lebih parah itu lagi. Jadi itu hanya tanggapan dari saya. Jadi mohon Bang Rudi jangan jadi provokator ya. Begitu. Ya, sebentar. Justru hujatan si Edis lebih ngeri daripada Abdul Somad. Abdul Somad mengatakan di salib ada jin kafir. Salib itu banyak. Di dalam Islam pun ada salib. Tetapi Edis mengatakan salib Kristen itu rencana iblis, rancangan iblis. Berarti Somad nggak salah dong. Orang rancangan iblis, artinya iblis ada di situ. Gimana sih? Kalian itu aja nggak tahu bahwa kalian sudah mendewa-dewakan Edis. Tunggu dulu, sehingga apapun dibilang Edis, kalian anggap sebuah kebenaran. Nggak begitu juga. Iya, saya sih nggak menganggap benar entah bagaimana, tapi maksudnya masalah iman kekristenan, khususnya Katolik, karena saya Katolik dari dulu udah dihina-hina, jadi nggak mengapa gitu. Iman saya aja nggak terguncang, maksudnya nggak apa karena dihina-hina gitu. Ya. Oke, mungkin hanya sampai di situ aja yang saya tanggapi ya Bang Rudi ya. Oke, terima kasih. Ya. Selamat malam ya. Ya, DKC Damai Kasih Channel itu nanti satu dari sekian channel Katolik ya, dia tidak terima waktu itu tahun 2021 dan 2023, maka terjadilah yang namanya keributan dengan Edis. Tahun 2021 hanya Katolik yang menyerangnya, habis itu tahun 2023 ikutlah Bob Samcer Simbolon. Silakan. Kiamat Elda selanjutnya, langsung mengonggong aja, langsung Elda. Oke, saya boleh diperbesar? Enggak, bukan kau tamunya di sini. Bertanya. Artisnya Rudi Yohanes. Di sini ya. Aneh. Kalau saya tuh mau buktikan Muhammad itu penghujat. Karena Muhammad mengatakan di sini. Udah, tunjukkan aja data apa mau bertanya aja langsung. IV. Kau disuruh menggonggong ke Bang Rudi, dikasih kesempatan nggak mau kau. Di sini tempat Bang Rudi diserang sama Herder Kudus TV, bukan kita berdebat lintas agama. Kita lagi libur ya. Kita lagi libur diskusi lintas agama. Herder selanjutnya, silakan menggonggong. Kita mah seneng-seneng aja. Gonggong Bang Rudi sampai habis. Cepat. Paman, silakan. Bantu tap-tap layar dan di-share ulang ya teman-teman, di-posting ulang ya teman-teman ya. Biar komalnya kuat. Paman. Ya, halo, selamat malam. Ya, silakan langsung aja bantai Bang Rudi. Apa mau dibantai dari si Rudi ini, udah tahu jelas watak dan perilakunya. Oke, terima kasih. Selamat tinggal. Bye-bye. Ada yang gantian dong sama Ardiansyah. Ardiansyah di bawah tuh mau update dia yang kemarin diobrolin. Siapa yang mau gantian? Amin tuh, Amin turun dulu, Amin. Ya, Hadis Lebes juga. Soalnya kita moderator semua. Hadis Lebes katanya minta tuh. Gak apa-apa, aku turun aja kalau memang Bang Andi sama Bang Ardi mau naik. Aku nggak enak nurunin orang, Bang. Ya, kita naikin dulu bentar. Nah ini sebelum ada herder lagi, ada lagi nggak herdernya? Ini gue mau nanya lagi nih. Tadi kan soal memberi pelajaran Edis kata Lae Rudi ketika Lae bongkar-bongkar alamatnya, itu gua lihat cukup sukses ya. Edis itu kapok loh bahas Lae. Dia nggak bahas lagi sekarang. Kapok dia, mantap. Terus berikutnya pertanyaan yang agak nyelekit. Menurut Lae nih, dari pengamatan Lae terhadap Edis ini donasi rumah Oke. Sebenarnya ini bukan estimasi saya. Oke. Sebenarnya ini bukan estimasi saya, tetapi pengakuan Edis sendiri. Edis bilang dalam satu live-nya dia mau membeli rumah seharga 8 miliar. Kemudian dalam live-nya yang berikutnya dia mengatakan
bahwa dana yang terkumpul sudah 70%. Tetapi anehnya, ketika dia mencoba membuat laporan keuangan, ternyata dana yang terkumpul masih 4M, itu pun sudah ikut dengan uang dia. Ada yang dubbing. Ya, Banjir. Itu pun sudah ikut dengan uang dia. Sementara dia waktu di kesaksian tempat lain, uangnya dibawanya dari Indonesia 100.000 US. Mungkin udah terpakai lah ya. Jadi prediksi saya, uang yang dia dikumpulkan itu 3,5 M, kan begitu ya. Nah, sementara dia bilang sudah 70% terkumpul, artinya 70 dikali dengan 8 miliar, itu kan 5,6 M. Artinya dia menyelewengkan dana 2,1 M. Kenapa dia menyelewengkan dana 2,1 M? Karena kalau rumah ini jadi dia beli, habis itu dia nggak ada proyek lagi untuk mengumpulkan dana. Makanya 2,1 M ini atau 2.000 US dollar kurang, 2.000 US dollar kurang, itulah mau digunakan dia untuk modal dia untuk mencari proyek-proyek yang bisa menipu orang banyak. Silakan. Jadi dari target 8M terkumpul 70%, artinya 5,6 M, kan gitu. Lalu kemudian dia bawa uang dari Indonesia 100.000 dolar. Berapa tuh kalau dirupiahin? 1,6 M. 1,6 Dan M. dia mengatakan dana yang sudah ada sama dia 4 M. Itu pun sudah termasuk uang yang dia miliki. Loh, gimana konsepnya? Udah uang sama dia, terus terkumpul 4 M, dibilang 70%, kepake berarti uangnya. Sepertinya bukan dipakai, disimpan dia untuk persiapan kalau rumah itu jadi dibeli dia. Ini kan karena keburu kubongkar. Kalau ndak kubongkar ini, sampai 10 tahun ini dia akan mengumpulkan dana untuk rumah Apologet. Waduh, 10 tahun. Berapa M itu? Berapa M itu? Oke, thank you lah. Jadi estimasinya udah 5,6 M ya kawan-kawan. Edis TV ini butuh 3 M lagi untuk jadi rumah Apologetnya. Terus udah ada update belum lah rumahnya gimana? Udah ada belum? 1 biji batu pun belum ada. Oh, masih yang gitu ya? Batu. Ya, gambar rumah pun nggak ada. Jadi cara dia melaporkan begini. Pergi dia ke satu daerah di syutingnya. Ya, inilah rumah-rumah yang mau kita beli begini-begini bulan ini. 3 bulan lagi pindah lagi dia. Di sana itu mahal. Inilah yang mau kita beli. Gitu-gitu aja kerja dia laporannya. Jadi rumah itu nggak ada. Oke. Pak Rudi Yohanes, itu Anda jangan langsung mengatakan seperti itu karena kan belum selesai. Bang Edis itu berkata bahwa Desember dia akan mengeksekusinya. Jadi ini kan bulan November, jadi Anda jangan terlalu keluar-keluar begitu. Nah, yang mau saya tanyakan, yang mau saya tanggapi. Sebentar. Ucapan Desember itu setelah saya bilang, mana rumahmu kok nggak ada? Kalau tidak saya bilang itu, 10 tahun lagi pun tidak akan dibilangnya itu Desember. Ya, itu kan asumsi kamu. Itu kan asumsi kamu. Bukan itu asumsi kamu. Sebelumnya ada nggak dia bilang Desember? Sebelumnya ada nggak dia bilang Desember? Nggak ada kan? Ya, saya nggak tahu. Saya nggak pernah mengikuti live-nya tiap hari. Ya udah, kalau nggak tahu ngapain bicara? Ya. Enggak, karena itu asumsi kamu. Kan nggak nih, kalau Bu? Anggapanmu itu benar. Atau gimana? Nah, yang saya nggak usah, dia mau nanya. Dia orangnya kontradiksi. Soal Bang Rudi Yohanes. Tunggu dulu, kau kontradiksi berbicara. Terima kasih sekali. Dia bilang saya tidak tahu, tetapi dia mengatakan asumsi. Dia kan tidak tahu. Ngapain kita ajak dia bicara, orang yang kontradiksi bicaranya? Cek 2 menit boleh, baru turun. Woi, silakan bro. Bertanya doang nih, bertanya satu menit. Silakan Bang. Untuk semua, kalian mendengarkan semua di sini, setuju nggak? Setuju atau tidak? Rumahnya si Kudis Tepu di Lampung dan rumahnya si Alda di Malang, kita beri label penista agama. Setuju atau tidak? Saya turun di bawah, silakan dijawab di atas. Aku udah ikut menjawab ya, karena kalian yang merasa ternista silakan. Yuk, silakan. Aku pribadi setuju. Gas. Nah, Tante Mika setuju. Ya, ini Ardiansa nih mau ngomong apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, aku di bawah setengah jam nungguin. Kalau nggak ada Kikores mungkin aku nggak bisa naik. Ya rame, yang gitu rame orang. Iya, itu yang begitu Bang.
Iya, banyak rame. yang minta, gue bingung. Iya, kita pusing jadinya. Loh, Semua iya pengen nggak apa-apa. diutamain. Enggak, aku pengen curhat aja, masa nggak boleh curhat sih? Gak bisa gitu, nanti dikira kita Iya, pilih-pilih. Kita itu udah bilang dari tadi. Dikiranya kita selek, dikiranya kita apa gitu, jangan gitu ya bang. Kita udah, karena Bang Rudi ini pengen ngomong sama herdernya Kudis TV, bukan memprioritaskan umat Islam nongkrong di sini rame-rame. Oh gitu. Hanya dari Ya udah, kita liatin aku turun yang kalau kita gitu ya. aja. Yuk, Naik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, makasih, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, herder selanjutnya. Lenta, silakan. Shalom Bang Rudi. Ini khusus untuk Bang Rudi katanya kan? Sehat Halo, abang ya, halo. sehat abang ya, dikelilingi orang-orang yang Ya. mendukung abang ya. Jadi begini tuh Bang Rudi. Mereka tidak mendukung saya. Tunggu dulu, mereka tidak mendukung saya, tapi mereka ini apa namanya? Abang yang itu- cari dukungan ke mereka gitulah ya. Enggak. Aku tidak pernah Terus? mencari dukungan kemana-mana. Terus? Ya kami hanya berdialog saja, biasalah. Berdialog. Ya. Dengan membuka spill-spill apa sesama apologet, menurut abang bukan mencari dukungan? Bukan. Itulah namanya kita memberitakan kebenaran itu sebenar-benar. Gini tuh Bang Rudi, awalnya saya ngikutin ya perdebatan antara Bang Rudi dengan Edis itu. Awalnya kan cuma Bulan berapa? masalah anak Batak Bulan ya kan berapa? Bang? Bulan berapa Anda ikuti? Beberapa bulan yang lalu masalah anak Iya, Batak bulan- yang disinggung sekitarnya berapa Edis bulan? ke abang. Itunya awalnya Bang. Coba dulu, sekitar Setelah berapa bulan? itu masalah penyaliban, abang mau minta debat sama Edis. Edis tidak mau karena dia menyuruh abang prioritaskan mengurus masalah anak Batak. Begitu kan Bang? Ya, jadi gini ku iya. jelaskan. Setelah itu Bulan abang 5, kayaknya mungkin tunggu dulu, ku jelaskan biar jelas. Sebentar, biar jelas. Bulan 5 dia Ya. memulai permusuhan itu, tapi aku nggak tanggapi ya. Maafkan dia karena kami langsung teleponan. Bulan 9 dia mengeluarkan pernyataan bahwa salib itu karya iblis. Kemudian saya ajak dia diskusi. Iya, saya ikuti itu, Bang. Dia Saya nggak ikuti mau. itu, Bang. Ya, dia nggak mau. Akhirnya saya buat jawaban. Ya. Nah, video saya yang buat saya jawaban itu dia marah. Kemudian dia bilang, Rudi Yohanes, kalau mau berdebat dengan saya, kau urusi dulu si anak Batak Iya, itu. Kau saya makan ikuti. uang donasinya, Benar. kau habiskan, tidak kau kasih dia satu. Di situ kan jelas, kenapa dia serang pribadiku pada aku ngajak berdebat? Ya, pada akhirnya abang juga serang pribadi dia ya kan Bang? Karena sudah kuperingatkan. Ya. Dia melalui WA aku peringatkan berapa kali, Dis. Aku hanya ngajak kau berdebat. Kenapa kau menyerang pribadiku? Dibuatnya Benar lagi itu, videonya Bang. yang kedua. Saya ikuti Silakan. itu, saya ikuti itu Bang. Saya udah ngerti Tapi WA kan nggak alurnya. kau- Cuma yang saya WA sayangkan kan di nggak kau sini ikuti. gini Bang. Abang itu sesama apologit, apalagi abang bilang abang itu senior loh dibanding Bang Edi situ. Tapi abang yang mulai spill. Abang di situ. Sekarang kutanya, sesama apologet apa sesama Kristen itu dulu? Halo? Kalau dibilang sesama apologet, Edis tidak apologet. Apologet itu mempertahankan iman. Edis tak pernah mempertahankan iman, kulihat. Mal yang dilakukan apa? Menghujat Islam. Dia bukan apologet tapi hujaters. Bedakan. Kalau dibilang sesama Kristen, Edis tak Kristen. Saya percaya Dari Yesus Tuhan, cara-cara Edis abang tidak. gitu loh. Padahal abang ini salah seorang penginjil yang diandalkan orang Kristen. Itu yang saya perlu ingatkan sama abang. Gitu Bang. Apalagi harus kolab-kolab begana-begana. Enggak seperti ini diskusi Bang. Abang ini seolah-olah mencari dukungan. Ini semua saudara muslim ini sama-sama saudara kita, itu betul. Tapi ada masalah keimanan, itu tetap sesuatu yang prinsipil. Menurutmu masalah mereka ini pribadi seiman abang dengan dengan Edis, Sebentar jangan dulu, abang sebentar. umbar sampai abang berkolaborasi sama orang ini. Sebentar, menurutmu mereka ini seiman dengan si Edis atau seiman dengan saya? Coba jawab. Siapa menurut abang? Siapa yang abang Contoh, tanya? Uni Orang Ripa. ini, orang Bang Contoh, Jonathan ini. Sebentar. Uni Ripa seiman dengan si Edis atau dengan saya? Coba aku tanya dulu. Uni Ripa kan muslim. Sekarang abang merasa dia seiman abang apa enggak? Nah, makanya kau harus paham, Uni Ripa tidak percaya Yesus Tuhan. Edis juga tidak percaya Yesus Tuhan. Artinya Edis dan Uni Ripa itu seiman. Hanya masalah Konteksnya itu ya. abang Yang lain perhatikan ya apa penjelasan Edis mengenai Tuhan. Saya yang awam saja
tahu di dalam Bible pun Bang, ada Tuhan yang huruf besar semua, ada Tuhan yang huruf T-nya saja sudah huruf besar. Kenapa abang seorang penginjil firman Tuhan abang bilang tapi abang nggak mengerti konteks dari situ? Si Renta dijelasin aja yang ditangkap dari penjelasan Edi soal Tuhan, silakan. Gini ya, saya jelaskan. Tuhan, konteks yang tertulis dalam Bible, sebelum Bang Edis pun menjelaskan, saya sudah baca juga, T-U yang huruf kapital semua itu Tuhan itu merujuk kepada Allah Bapa. Tapi T, Tuhan, tapi huruf T-nya yang huruf besar saja, itu merujuk kepada ketuhanan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa ini siapa? Itu pencipta langit dan bumi beserta isinya. Itu kan konteksnya Bang. Kenapa abang belokkan gitu loh? Oke. Tolong kau buka Lukas 2. Bukakan ya Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Huruf kecil Tuhannya ya. Berarti ini merujuk kepada bukan Tuhan, bukan Bapa di sorga ya, kau bilang ya. Pokoknya bukan Sang Pencipta ya. Oke. Sekarang kita buka Yesaya. Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11 dibilang ini, akulah Tuhan, huruf besar semua. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Gimana kau menjelaskannya itu? Coba. Tuhan Yesus Kristus itu apa rupanya dia Bang? Firman Allah Firman Allah enggak Bang? Firman Allah itu dia itu adalah Allah bagian dari Allah Bapa juga enggak Bang? Bukan bagian. Firman itu perkataan enggak? Firman itu perkataan kan Bang? Ya. Berarti dia keluar daripada Allah Bapa kan Bang? Iya, bisa. Makna Tritunggal kan seperti makna Tritunggal tadi kan Bang? Pribadi Sekarang yang bisa dibedakan tapi tetap dalam satu hakikat. Menurutmu firman itu ada berapa? Coba. Satu, firman Tuhan itu satu. Nah, kau keliru. Pertama, firman itu adalah yang keluar dari Allah satu. Yang kedua, yang diucapkan di dalam hati Tuhan, tidak keluar-keluar. Baca ayatnya semua ada. Maka berbicara Tuhan dalam hatinya, itu di Kejadian 8. Intinya Bang begini. Dengar dulu. Yang ketiga adalah yang dituliskan di dalam 2 loh batu, itu firman. Jadi jangan keliru ya. Nah, sekarang menurutmu Yesus Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Ya sudah, kenapa kau bilang kau ikut Edis? Edis mengatakan setiap Bang, konteksnya tadi soal penulisan itu loh Bang. Tulisan itu Bang. Itu konteksnya Bang yang kita bahas. Oke. Kok belok tulisannya? Sekarang gini aja Bang. Apa sih kepahitan lu Bang? Lukas 2 Sampai ayat sebegitunya 11, kau dengan sesama apologet. Apa sih kepahitan lu Bang? Siapa yang apologet? Tuh, siapa yang apologet? Sama apologet kalian kan? Siapa yang apologet? Penghujat dia. Siapa bilang penghujat Bang? Semua yang diucapkannya ada dalilnya Bang. Kenapa abang bilang penghujat? Karena abang sudah bertolak sama orang-orang ini gitu ya Bang? Sebentar. Jadi bagaimana dengan Sinora itu Bang? Hah? Tunggu dulu. Senang abang mendengar bahasa Sinora itu? Enggak Sinora bagi saya penghujat. Kan aku bilang Sinora bagi saya penghujat, bagi Uniripa dia nggak penghujat. Iya, karena mereka seiman. Nah, sama dengan kau bilang Edis tidak penghujat karena kau seiman dengan Edis. Tidak, bahkan orang Islam pun kebanyakan bilang itu berdasarkan fakta, ada dalilnya semua Bang. Abang lihat. Jangan ngarang, nggak ada. Itu dia nggak ada. Jangan ngarang kau Renata, jangan ngarang. Kau bilang. Nggak ada. Berarti kamu dia memprinsip Al-Quran mengatakan jenis. Oke. Sabar. Kau pula yang tahu kami. Tunggu. Semua dalilnya ada. Saat orang Islam yang bertanya, dia bisa menunjukkan dalilnya Bang. Renta. Sabar. Aku tanya bukan kau. Itu Uni. Bang Rudi ini yang perlu saya ingatkan. Saya nggak ada masalah sama orang Uni, tapi perlu ya. Renta. Karena saya merasa Bang Rudi ini seorang penginjil yang tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kok seperti ini gitu loh. Renta. Dengar dulu. Sekarang aku bilang, ketika Uniripa mengatakan Yesus punya nonot, kau menurutmu hujatan apa enggak? Tidak. Kalau saya santai.
Karena Terus kenapa kau Tuhan bilang mereka Yesus menghujat? hadir di tengah-tengah kita menjadi manusia. Yang namanya manusia. Itu kenapa kita dibilang menghujat gitu loh? Kenapa kita dibilang menghujat? Aneh. Sama-sama punya dalil. Itu aja rupanya keluar dari mulut si Rifa, enggak kan? Ada Ya, yang mana lagi coba? Yang dibilang menghujat yang mana lagi? Tak perlu saya bahas di sini, saya cuma mengingatkan. Bukan tak perlu, nggak tahu, bukan tak perlu. Ada itu Nathan nih, kau ngaku-ngaku kau. Ganti-ganti pemain. Islam, bacot kali kalian, banyak kali bohong-bohong kalian. Jadi Renta yang berhak membilang penghujat atau tidak adalah orang yang bersangkutan, agama bersangkutan. Kalau kau pasti kau bilang Edis tidak penghujat karena memang kau bukan Islam. Terus Yang kenapa abang dihinanya bilang dia Islam. penghujat? Siapa? Edis. Karena dia bilang salib itu dari iblis. Bagiku itu penghujat. Imanku mengatakan salib itu jalan dari Kukira Tuhan. abang ngerti kali lah mengenai firman Tuhan. Ternyata lebih paham juga nya aku. Bang gini aja bang. Oke, Ini yang saranku mana? aja Ayo. ya, bang. Sesama Yang orang mana? Batak kita ini. Pak, Ya, nggak tetaplah masalah, kau jangan dibawa kembali kau matanya. bang sama kasih mula-mula itu bang. Kembali kau. Jangan dibawa Kembali matanya. kau, bang. Oke. Itulah. Sekarang Itu aku saranku jawab bang dari sama kau. Kau percaya, sebentar. Kau percaya salib itu rencana iblis? Kenapa? Rencana dari Allah Bapa itu hanyalah rancangan damai sejahtera. Oke. Tapi Ketika Tuhan, Allah Bapa, tapi itu sebentar. Allah izinkan itu terjadi, bang. Sebentar. Agar terjadi Menurutmu, itu karya sebentar. penebusan. Berarti menurutmu salib itu bukan rancangan damai sejahtera? Dibalikkan ini, aku jelaskan sama abang. Dengar, saya jelaskan sama abang. Siapa yang merencanakan penyalipan, bang? Orang-orang Farisi enggak? Kenapa? Orang-orang Farisi enggak? Karena pada saat itu yang terjadi di situ adalah Romawi yang berkuasa dan hukum yang di situ yang adalah hukum matinya itu disalibkan. Oke, kujelaskan sama kau. Ya. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak punya rencana menyalibkan Yesus. Baca baik-baik Alkitab. Mereka membawa Yesus untuk berhadapan dengan Pilatus. Sampai di hadapan Pilatus, Pilatus yang mengatakan, ini kita sedang merayakan hari raya. Kita akan membebaskan satu orang. Akhirnya mereka bilang apa? Bebaskan Iyalah, digantikan si Barabas kan dengan Yesus. Salibkan Yesus. Kan tidak dirancang. Tapi mereka sampai di sana langsung Ketika mengatakan menuju itu. pengadilan itu, ketika Tuhan Yesus ditunjukkan ke pengadilan itu sudah rencana namanya, bang. Mana ada rencana penyalipan di pengadilan itu? Karena dia anggap menghujat. Sebentar. Rencana tidak ada di situ, rencana penyalipan. Paham nggak kau? Baca baik-baik Alkitab. Hukuman di saat itu yang berlaku itu di situ hukuman matinya itu penyalipan loh, bang. Loh, Gimana makanya kau lihat baik-baik. Mereka mengantar Yesus bukan untuk dihukum mati pada saat itu. Mana buktinya dia dihukum mati? Kalimat sebelumnya. Kata ada. Bang, yang intinya memang asumsimu terlalu buruk sama Edis. Semua hal itu bukan lari ke Edis. Kesalahan untuk menyerang dia. Dan satu lari lagi ke yang Edis. kutangkap dari saat ini kalian berbicara saja masalah uang donasi yang nggak ada apanya sama kalian pun atau kalian menyumbang sepeser pun kalian ukur-ukur. Yang mengukur Dari siapa? situ Kan sudah junjungan nampak, Bang. kau. Pahit kali Junjunganmu yang hatimu. mengukur. Pahit kali hatimu. Coba Terus aku hati masuk Edis, sedikit. Saya cuma mengingatkan, bang, terlalu Terus pahit hatimu. hati si Edis nggak pahit. Sebentar dulu. Terus hati si Edis nggak pahit. Pahit apa? Abang yang setiap saat berkoar-koar, bang. Abang Kalau dia tidak jarang pahit, kali dengar dulu, menanggapi. Dia Renta. jarang kali menanggapi Renta, abang. Renta. Kalau sudah abang Sebentar, keterlaluan. Sebentar. Kalau Edis tidak pahit, ketika aku ajak debat ya debat. Jangan nyerang pribadi. Karena dia punya kepahitan dengan aku. Kau tahu kenapa? Dia itu yang mengajari aku. Yang mempromosikan dia aku. Ku tegur dia bulan 5. Dia nggak terima. Ku bilang, Dis, kau itu yang mempromosikan kau aku. Yang mengorbitkan kau aku. Yang mengajari kau aku. Nggak terima. Terlalu kepahitan kau, bang. Itu aja. Makanya Dah, aku cuma mengingatkan ya, bang. Oke, tunggu sebentar. Semoga Roh Kudus menjamah hatimu, melembutkan hatimu. Sabar. Jangan sampai Renta. Tuhan tegur kau. Itu aja, bang. Renta, izin, aku mau bicara dulu mana turun dia. Dengar baik-baik ya, poin yang kita sampaikan di sini sekali lagi saya umumkan. Teman-teman tadi mungkin ada sedikit apa ini ya,
ingat ya, tadi siang kita sudah sondingkan bahwa Bang Rudi Yohanes mau klarifikasi yang kedua. Tadi siang jam berapa sama Nandar? Nandar sudah umumkan berulang. Teman-teman, nanti Wak Labu sikit-sikit akan konfirmasi ulang. Tolong nanti yang naik adalah header kudis. Kenapa? Karena itu permintaan Wak Labu. Jadi tolong dihargai, kami sudah umumkan dari tadi, ya. Kami sudah umumkan dari tadi, oke? Kami memang memprioritaskan herder kudis karena itu permintaan Wak Labu sikitiu-kitiu. Tolong ya. Jadi itu kami sudah umumkan tadi siang. Nah, adapun nanti di sini ada Bang Wan, Tante Mika dan Kores. Ini orang yang sudah kami sepakati dari tadi di sini. Kami sepakati perwakilannya dari APII ada Kores. Tante Mika moderator karena gantian sama saya. Bang Wan di sini memang security kami. Ya, jadi mohon maaf buat teman-teman yang merasa tersinggung karena moderator tidak menaikkan 1-2 orang, banyak yang minta naik kawan. Tapi Rudi Yohanes butuh herder si kudis tipu. Ya, paham ya? Udah itu aja. Lanjut. Herder selanjutnya. Budi Arjo. Ya, ini bukan herder. Lanjut. Yang Islam jangan minta naik dulu ya. Malam. Jalan Salib silakan. Ya, halo, selamat malam. Malam. Oh, sebenarnya akar permasalahannya jelas ya bang sang debater ya. Ini kan donasi yang abang kumpulkan itu kan tidak sampai ke anak Batak. Ya, ini versinya Edis ya. Oke, kau dapat info itu dari mana? Donasi yang kukumpulkan tidak sampai sama anak Batak? Iya, info yang disampaikan anak Batak ke si Edis kan, dia kan minta tolong karena sepengetahuan anak Batak kan sudah dilakukan penggalangan dana tapi dana itu tidak sampai ke dia gitu. Nah, ya sebenarnya Anda makanya simpel kau aja mendapat sih, informasi keliru. Enggak simpel aja kalau memang. Oke, silakan. Nah, kau mendapat informasi yang keliru, Dek. Ya. Ketika si Rudi Simamora menghubungi Edis, Anaknya dikondisikan dulu bang suaranya. ya. Iya, oke, lanjut. Ketika Rudi Simamora menghubungi Edis, mereka belum live. Mereka masih off air. Sudah. Kemudian si Edis mengirim rekaman itu ke Bom. Ini belum live. 3 hari sebelum live. Kemudian Bom mengirim rekaman itu ke saya. Dia minta bantuan 15 juta untuk mengurusi kasus hukumnya, yakni kalau nggak salah aku kasasi. Sudah. Oleh si Edis dikatakan begini, Lae, bukankah ada yang mengumpulkan donasi untuk Lae? Namanya Rudi Yohanes. Sudah. Nah, oleh itu mereka bicara bulan 5. Oleh si Rudi Simamora ditanggapi bahwa bulan 5 itu aku masih mengumpulkan donasi. Maka Rudi Simamora mengatakan, suara anak kecil, dimik dulu suara anak kecil. Lanjut. Nah, itu dulu nah. Pengen Messi. Nah, maka oleh Rudi Simamora dipikir bulan 5 itu. Jadi ditanya Sedis, selama Lae di penjara, apakah Rudi Yohanes ada memberi Lae dana? Saat itu si Rudi Simamora di penjara di LP. Dijawab Rudi Simamora nggak ada, 1 rupiah pun nggak ada. Kemudian aku bilang sama Bom, sebelum mereka kan udah janjian ini mau live. Pak Bom, tolong bilang sama si Edis, sebelum mereka live, tolong hubungi saya. Apa si Edis mau hubungi kan enggak? Mereka langsung live dan itulah yang disampaikan. Lantas besoknya aku telepon Edis, kau tahu nggak dia itu di 2 penjara? Datang Sedis, memang penjara apa lagi bang? Yang pertama di Polres, yang kedua di LP. Kalau yang di LP memang tidak ada, saya kasih 1 rupiah. Saya jujur, sama istrinya ada. Tapi yang di Polres Tabes, saya kasih dia 5 juta. Dan uang yang saya kumpul saya stop tanggal 1 November 2024. Jadi kau jangan salah aku bilang. Hari ini saya tidak ada ngumpul apa-apa. 1 November berhenti. Jadi saya mengumpul hanya 13 hari. Paham ya? Kenapa saya berhenti? Gara-gara PC the King. Ribut kali mulutnya.
Dan uang yang saya kumpulkan itu bukan untuk Rudi Simamora. Demi Tuhan yang saya sembahyang hidup. Saya katakan di dalam live, bantu kalian saya, apabila kita mendapat uang 20 juta, saya akan berangkat mengurusi Rudi Simamora. Pahami? Itu untuk mengurusi kasus hukumnya, aku bilang. Sekarang banyak orang juga salah sangka. Mereka mengira uang itu terkumpul plok langsung 78 juta. Enggak. Itu bertahap. Pertama 5 juta. Bagaimana aku mau mencari pengacara dengan uang 5 juta? Nggak bisa kan? Ku telepon sana sini. Ada yang mau 20 juta, satu kuasa. Ada yang mau 30 juta, satu kuasa. Aku nggak punya uang. Akhirnya aku kumpulkan pengacara yang pro bono. Nggak usah dibayar. Tapi akomodasi transportasi kami, itulah kau urusi. Menurutmu ada nggak ku lakukan itu? Menurut Syedis nggak ada. Ku bilang ada, ini buktinya. Rudi Simamora pun mengakui. Kenapa Syedis tidak mau mendengar ucapan Rudi Simamora? Kenapa Syedis tidak mau melihat data-data yang kukirim sama dia? Orang mengatakan, kapan Rudi Yohanes buat laporan? Tahun 2024. Kalau nggak salah, kalah kami tanggal 11-18. Besoknya 2 hari kemudian aku umumkan, ini loh pengeluarannya. Selesai kan? Silakan, mana dia tadi beliau tuh? Iya, kalau emang penjelasan Anda seperti itu kan Anda tinggal kirimkan saja buktinya ke si Edis, kemudian Anda klarifikasi ke anak Batak. Apa urusan si Edis? Kok ke si Edis ku kirim? Sekarang mau nggak si Edis mengirimkan bukti pembangunan rumah apologetnya itu sama aku? Kan nggak mau. Enggak, itu kan di luar pembicaraan kita dulu. Jangan. Kenapa nggak di luar? Kok kau suruh aku melaporkan sama si Edis? Urusan si Edis apa? Ada donasi si Edis. Saya nggak bilang Anda melaporkan, Anda klarifikasi. Tadi kamu bilang kirimkan sama Syedis. Nah, ya, kan aku sudah klarifikasi. Sudah aku klarifikasi melalui telepon kami. Sudah kutunjukkan bukti-bukti rekening. Ini loh satu di siapa, aku bilang. Ini WA Rudi Simamora. Memang dia iri sama aku. Kenapa? Hanya aku yang bisa menghalangi dia di Indonesia ini. Dulu Paul Zhang juga sama 2023. Sudah kulayani si Rudi Simamora dengan baik. Di teleponnya Paul Zhang minta bantuan, dibilangnya tak kurusi dia. Sama persis kejadiannya. Ya, ini kan kita kan dengar keterangan dari Bang Sang Debater sama dari Edis kan. Ya kalau emang Anda merasa kalau Anda tidak menggelapkan duit itu, ya tindak Anda klarifikasi aja ke anak Batak. Anda jelaskan ke si Edis. Sudah klarifikasi. Iya, tapi apa kan lagi respon klarifikasi. Bahkan sebentar dulu, bahkan anak Batak bilang, "Lae, abang itu mengurusi aku sampai pra peradilan." Jadi saja nggak tahu apa arti pra peradilan. Masa dibilangnya, "Oh, pra peradilan kok habis uang segitu? Pra peradilan itu kan tinggal tulis-tulis surat, kirim ke hakim." Matamu, gue bilang, mana begitu pra peradilan? Iya, tapi kan respon Anda kan ini berlebihan loh. Sampai Anda mengungkapkan data-data pribadi itu kan berbahaya ya. Berbahaya dari mana? Dia di Amerika. Kan ingat kalau ada yang si Sarah gitu bilang, di Amerika itu nggak kayak di Indonesia. Mana bisa langsung begini. Ya, orang itu aja bilang aman kok. Iya, kan Anda mengakui sendiri bahwasannya ada dari pihak Bank BRI menyebarkan data si Edis. Mana ada aku bilang itu? Lo jelas ada. Mana ada aku bilang? Anda. Nah, Ya, kalau itu fitnah, mana ada aku bilang orang BRI menyebarkan, si Edis yang menyebarkan. Oh, penipu kau. Sang Debater sudah pernah menyebut bahwa BRI pernah menyebarkan akun si Edis, tidak pernah. Enggak, sama gini juga, siapa tadi yang nanya? Ini yang nanya, Edis itu ngomongnya pihak banknya, dia nggak nyangkutin ke Rudi, sedengar gua ya. Dia cuma bilang pihak bank membocorkan gitu, tapi dia nggak bilang Rudi. Nggak ada bawa-bawa Rudi. Nah, ini biar kalian tahu ya, Syedis yang bocorkan data dia itu. Kenapa? Dia kan ingin dapat apa? Suaka. Bentar ya. Bentar. Sebentar. Kalian itu mau dibohongi dia? Ini. Ku capture aja tuh gimana? Ini. Dia nyuruh ini. Gue balikkan lu kamera. Caranya ini ya. Kok malah mati. Ini balik kamera. Kalian lihat baik-baik. Bank BRI cabang Kotam Sojo Jakarta, Edis TV. Dia yang membilang ini sama aku.
Kalian itu terus dikasih tahu lagi dia kuliah di mana? Bang Rudi, tidak kelihatan bang, tidak kelihatan. Apa? Tidak kelihatan alamatnya. Tunggu. Lah itu off cam lah ya. Iya, tunggu. Ini. Bank BRI cabang Kotamso Yogyakarta. Telat kau kasih info wakakak. Dia ngasih info. Jangan kalian on kali, aduh. Sekolahnya juga, tunggu. Dia ngasih info, sabar. Bentar ya. Ini langsung ku buat sama kalian ya. Nampak sudah ya. Ini. Sekalian Rudi, kampus saya Universitas Widya Mataram, jurusan hukum. Cek aja di apa itu? Apa nih? Dikti. Nah, menurut kalian siapa yang menyuruh aku menyebarkan? Kan dia. Tapi dia tahu herdernya itu dungu semua. Kamu ini juga gimana cara berpikir kamu? Nggak mungkin dia membunuh dirinya sendiri, itu suatu kemustahilan menurut saya. Lah itu jadi hantu yang ngirim sama aku. Ya tapi respon Anda itu terlalu berlebihan. Kemudian Anda mengajar-ngajar. Kenapa berlebihan? Orang dia nyuruh. Itu termasuk pengancaman. Mana aku laporkan dia? Itu kan Anda menunjukkan cara tutorial melaporkan dia ke imigrasi Amerika. Iya cara dong. Tidak langsung aku ingin membahayakan bertemu dia di Indonesia. Tidak ada membahayakan. Aku ingin temu dia di Indonesia. Ini sama aja Anda cerita mengkhianati saudara Anda sendiri. Jadi tidak salah Anda diberi gelar. Siapa saudaraku dia? Dia saudaraku. Kalau dia saudaraku, nggak dicucuknya mataku. Kau sadar kau yang miring. Saudara seiman dia. Kalau kau Kristen yang baik, kau tidak akan seperti itu. Kau tidak akan. Kau kira Yesus Kristen? Dia nggak percaya Yesus Tuhan. Jelaskan kau. Saudara apa? Dia nggak percaya Yesus Tuhan. Masuk surga. Dari mana caranya Yudas Iskariot masuk surga? Makanya kau ajukan lawan debat. Makanya kau ajukan lawan debat, berdebat kita. Budi Azali kemarin doktor udah kupal Bali, nggak bisa dia. 6 doktor kubal Bali semua. Yudas Agi itu baru apa namanya? Itu baru namanya apologet. Nggak kayak Yesus, diajak debat. Tahu apa katanya? Apa namanya itu MYM. Kau banyak kali cakapnya. Kalau orang yang debater apa itu apologet, ayo kita berdebat. Kau menyatakan ini, aku nggak setuju. Imanku begini. Ayo, nggak banyak cakap. Paham ya? Iya, gimana? Kan? Seandainya Anda Kristen yang baik, ya tidak seperti saya bilang tadi, Anda tidak akan mungkin menjerumuskan saudara Anda sendiri, membahayakan. Menurutmu Yesus menjerumuskan aku enggak? Sehingga aku jadi begini. Kepanjangan lah ya, maksudnya gini aja jawabnya. Ya udah, ya kalau gitu Edis jangan mulai gitu loh. Kalau nggak mau diginiin, Edis jangan mulai. Makanya kalau tak mau dicongkel matanya, jangan mencongkel. Itu aja. Kalau nggak mau dicubit, jangan mencubit. Selanjutnya Rudi. Oke, selamat malam. Tunggu dulu, gak lama, lanjut, gak lama. Rudi, kamu ini pecundang kamu nih. Waduh. Kenapa? Kenapa pecundang? Kenapa? Dengar dulu, karena ketidakmampuan kamu menghadapi, menyelesaikan masalah pribadimu dengan Edis. Akhirnya kamu bersekongkol ya dengan teman-teman kita Muslim ini yang selama ini kontra dengan kamu, kan gitu. Ya, sekarang kutanya, kau bilang saya tidak mampu menyelesaikan. Tunggu dulu. Punya masalah kau bilang saya tidak Edis. mampu menyelesaikan masalah dengan Edis. Makanya ini mau saya selesaikan. Saya berharap dia pulang ke Indonesia dan saya selesaikan. Dengar, kamu meminta dukungan dari teman-teman Muslim yang selama ini yang kontra. Ini bukan teman Muslim, tetapi mereka ini teman Indonesia saya. Iya, oke. Sini semua aku kenal nih, ini pendapat Muslim semua nih. Nah, jadi karena ketidakmampuan kamu, saya masuk ke sini bukan karena mereka Muslim. Enggak, aku enggak bisa lama agama ya. Indonesia. Kamu ini pecundang, sehina-hinanya manusia. Di mana kamu ada kepentingan, di situ kamu berapa? Hanya untuk membela kepentingan kamu sehingga kamu bersekongkol dengan teman-teman Muslim. Kan gitu. Saya tidak bicara Muslim di sini.
Iya, ini kan jelas kan nih, semua nih teman-teman Muslim semua nih. Kenapa kamu nggak minta dukungan dari teman-teman yang Kristen minta jalan solusi? Bedakan teman-teman Indonesia dengan teman Muslim. Muslim itu menjadi pengelompokan. Kalau enggak, ini teman-teman di bawah juga bisa tahu kamu nih yang selama ini kamu karena tidak mampu menghadapi Edis, akhirnya kamu yang nggak cerdas, Rudi. Dengar dulu. Coba kamu tidak mampu menghadapi Edis karena ada kamu punya masalah di situ Muslim. Akhirnya kamu meminta dukungan dari teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim hati-hati dengan orang seperti tidak ini. ada teman-teman. Ini teman-teman Indonesia. Next herder selanjutnya. Regen, silakan menggogong. Herder itu tidak punya otak, hanya punya kesetiaan. Ini Halo, selamat teman malam. Indonesia. Selamat malam. Malam, Regen. Selamat malam, Lai Rudi. Malam. Oke. Bagaimana abang kata Lai Rudi bilang tadi si Edis TV itu bukan debater, bukan apologet. Dia hanya penghujat tadi Lai Rudi bilang. Yang dihujatnya yang mana itu? Kan dia kan pakai data. Sekarang ku tanya kau yang mau ku jawab, menghujat Islam atau menghujat Kristen? Ya menghujat Islam lah dulu saya katakan sesuai dengan data. Kalau menghujat Islam, kau tanya kepada orang Islam. Karena kalau aku membilang, pasti tidak menghujat. Itu namanya subjektif. Paham kau ya? Oke. Sama dengan Rifa. Kalau kawan-kawan Muslim mengatakan Rifa tidak menghujat. Tapi kalau ditanya sama orang Kristen, Rifa menghujat. Itu namanya baru subjektif. Nah, sekarang aku yang objektif aja kepada aku sendiri Kristen. Saya tidak terima Yesus mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Saya tidak, dan dia katakan kalau orang mengatakan Yesus tidak punya Tuhan itu gila, Kristen gila. Saya nggak terima. Kemudian saya tidak terima Yesus mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kedua, yang ketiga, saya tidak terima bahwa Edis itu mengatakan salib itu rencana iblis. Saya nggak terima. Paham? Bagi saya tidak menghujat. Kuat alibinya kuat. Oke, jadi rencana abang. Rencana apa ini sekarang kelanjutannya? Apakah ini rencana abang sendiri atau rencana dari iblis? Rencana sekarang dari iblis. Dari iblis ya? Ya, makanya saya harus ketemu dengan Edis. Karena dia sudah menyentuh bagian tersensitif dari dalam diri saya. Iya, paham Bang. Ya? Mungkin ya Bang, nanti Edis ke Indonesia nih. Nah, selangkah selanjutnya itu, apakah di dalam hati abang itu tidak ada saling menghargai sesama orang Kristen? Atau Siapa saling Kristen? mengasihi? Siapa Kristen? Edis TV? Mana Kristen itu? Dia tak percaya Yesus Tuhan. Tak percaya salib jalan keselamatan dari Tuhan. Mana Kristen itu? Kalian aja yang dibodoh-bodohi dia. Makasih. SSY. Nah, kalau berbicara tentang berdamai, aku sudah 3 kali mengajak dia berdamai. Mau kutunjukkan. Dis, apa enggak ada lagi jalan kita berdamai? Memang dia mau? Enggak mau. Karena dia ampuh, sombong. Bentar ya. Nah ini. Pas sekali masih kubuka ini. Jadi jangan kalian kira aku nggak ngajak dia damai. Memang dia angkuh dan sombong. Salah orang kalian bela-bela itu. Ini, baca. Kalau kau tidak mau damai dan minta maaf sama datamu, akan kubuka. Berapa kali kusuruh dia? Ngerti? Jadi aku melakukan itu terlebih dahulu, kuperingatkan dia. Tidak langsung main-main. Ku ajak dia berdamai, tidak mau. Ya sudah, gas aja lah. Oke lah, kan gini. Ya mungkin kan itu masalah pribadi. Ya mungkin karena dari siapa ya pertama anak Batak ya. Saya pernah mengikuti juga Lai Rudi waktu pra-peradilan ke Medan sampai berapa kali yang pending. Pengacara marah-marah, saya ikutin juga berapa donasi yang udah masuk. Dulu terakhir saya ingat sekitar 80 atau 70 itu. Saya ikutin 78. Hah? Nah, 78. 78. Memang sih Lai Rudi jelaskan uang hari ini habis sekian. Uang pesawat, uang hotel, uang kopi segala macam habis berapa juta. Memang sih Rudi jelaskan semua, saya ngerti. Nah, ya mungkin dari Jakarta. Kenapa si Edi selalu mengatakan sama orang tak pernah dimakannya semua, diocopnya. Terakhir ada kan video dia, diocop si Rudi semua uang si. Pada ku jelaskan mati-matian sama dia.
Ku telepon dia, ini buktinya. Aduh, kalian itu nggak ngerti. Di situ Iya, kalau ini. itu saya pernah ngikutin lab abang kan. Di depan kamera. Ya, di depan kamera dia mulutnya manis. Di belakang aku dibilang bye-bye. Semualah makian ini kutunjukkan sama kalian. Kami pertama sekali mulai bertelepon tanggal 7 Mei 2025 setelah dia bertelepon dengan Rudi Simamora. Di sini masih kunasihati dia. Nah, ini biar tahu. Nampak ya. Nah, ini. Nah, ini tanggal berapa? 7 Mei 2025. Bahkan ku jelaskan sama Syedis, tahu nggak efek dari ucapanmu itu ke aku? Anakku itu menjelang remaja. Tunggu sebentar lu. Tahu nggak efek ucapanmu itu sama aku? Anakku mulai remaja, Dis. Nanti dia SMP, ketemu kawannya, ketemu video, ditunjukkan. Bapakmu memakan uang si Rudi Simamora ya, anak Batak ya. Bagaimana perasaan anakku, Dis? Ku bilang. Tahu jawabnya apa? Iya ya bang. Itu bulan 5. Makanya aku maafkan dia. Gak kuungkit. Bulan 9 kenapa aku marah? Aku kan hanya mengajak berdebat. Silakan. Nah, justru itu abang kan udah lebih senior dari dia. Sementara dia kan murid abang dulu. Nah, sebagai orang tua pasti bisa akan memaafkan anaknya kan? Sebagai guru pasti bisa akan memaafkan muridnya kan? Ku bilang 3 kali ku ajak dia berdamai, dia nggak mau. Aku ini orangnya pemaaf. Ayo berdamailah kita. Nggak mau dia. Masa aku memaksa orang? Ayo berdamai. Kenapa? Bentar lagi Edis ke Indonesia. Jadi bentar kebenaran. Seandainya Edis TV lah bisa balik ke Indonesia, apakah Bang Rudi udah puas? Enggak, aku harus bertemu dia. Silakan kau cari pengacara yang hebat, ku bilang. Kan dia mau melantang aku. Kan selalu digembar-gembarkannya itu. Biar kita lihat siapa yang hebat, itu aja lagi sekarang di kepalaku. Karena 3 kali ku ajak berdamai, enggak mau. Masa aku harus menyembah-nyembah? Dis, berdamailah kita, Dis. Senang kali dia jadi manusia. Ya, kalaupun dia tidak mau berdamai, Bang, ya abang cuekin aja sendiri aja gitu. Ngapain harus sampai gabung-gabung ke orang-orang ini? Gak apa-apa lah. Ini manajemen konflikku ya begini. Gak bisa ada yang ngatur aku. Kalian belajar manajemen konflik. Apakah abang karena tidak sanggup main sendiri, harus main kelompok gitu? Bukan tidak sanggup main sendiri. Kalau di TikTok aku masih bicara bebek langsung di report. Di YouTube lah aku bisa melawan. Sekali-sekali aku ingin dong di TikTok. Bukan membuat surat ke Dubes Amerika. Ya nggak didengar lah kalau satu orang. Yang bener aja lah. Aduh. Dibantu aja si Rudi Simamora, Bang. Tunggu, yang lain nanti kalau udah selesai baru ngomong yang lain. Kalau nggak turunkan. Teman-teman Islam dulu. Apakah data si Edis TV itu penghujat sesuai dengan data? Ya, barusan kemarin dia menghujat, ayalan saja, hujatan, mempelintir ayat Al-Quran. Perempuan dia dengar, kau bertanya. Pertama, yang kedua, dia mempelintir, diambil pasangan dari jenis semua laki-laki, dikatakannya bahwa Al-Quran mengizinkan LGBT. Udah, banyak. Ya, saya setuju ayat itu, pernah saya koreksi itu. Saya bilang maksudnya bukan begitu itu. Jenisnya itu bahwa dia tidak bisa kawin sama hewan. Kan banyak sekarang kawin sama hewan sebenarnya. Tapi oleh Syedis dipelintir. Oke, sedangkan apologi Islam aja mengatakan sering, apalagi si entah Bu apa nih, Bu yang di atas apa namanya nih? Yesus mengawini keledai, Yesus menikahin anak kecil usia 3 tahun. Apa itu mana? Loh. Kalian sering membuat kayak gitu data-data dari Alkitab. Regen, jangan buat keributan sini, Regen.
Pemegang kunci surga, silakan menggonggong. Bang Rudi, kenapa nggak abang tunjukkan aja abang nolong Rudi Simamora? Nanti Edis kan salut sama abang, kan betul omongan abang. Gitu aja, pembuktian aja bang. Loh, nggak dengar nggak kau kapan si Regen tadi? Iya, saya lihat setiap hari aku melaporkan. Untuk apa aku laporkan sama si Edis? Main siapa dia? Dari tahun 2024. Abang tunjukkan aja abang bisa nolong si Rudi Simamora, udah itu aja. Kan semua orang pasti lihat. Kan sudah kutunjukkan. Jadi udah kan keluar. Sudah kutunjukkan. Udah selesai permasalahannya. Nah, inilah kalian nggak ngerti. Nggak mungkin aku mengawal dia sampai keluar. Aku sudah berhenti sejak pra peradilan. Si Rudi Simamora minta tolong sama Edis karena abang nggak begitu beres ngurusnya, nggak sampai selesai. Kok lucu? Maksudmu aku hatuban mereka? Masih terkena kasus itu, bang. Ya urusan dia lah itu. Aku berarti kan nggak sampai tuntas abang menyelesaikannya kan? Makanya dia minta bro. Bagaimana aku mau buat tuntas? Sedangkan aku tidak ngumpul dana lagi. Memang aku orang kaya. Bukan, ini kayaknya apa yang pendukung Edis ini nggak ngerti. Lai Rudi itu membantu persidangan pra peradilannya siapa namanya Rudi Simamora. Ketika sidangnya udah beres ya udah kelar perkara. Jadi kenapa si Rudi Simamora minta tolong sama Edis lagi? Ya kurang dana, dia kurang dana. Coba deh dilihat video-videonya waktu yang ditangkap kedua, kan ada 2 kali tangkap si Rudi Simamora ini. Yang pertama ada Zhang, ada Saifuddin bantu dia. Yang kedua nggak ada, cuma Rudi Yohanes doang yang bantu gitu kan. Tapi yang dibantu itu sama, yang pertama yang kedua itu sama bantuannya, bantuan hukum. Jadi mengurus kasus hukumnya itu yang dibantu gitu loh, supaya nggak gede banget durasi hukumannya. Sama mempunyai pengacara untuk bela ngomong di persidangan, bukan dibantu dikasih makan sampai keluar penjara, bukan ke situ loh, bre. Gua yang muslim aja ngikutin waktu itu. Iya. Tahun 2023 sampai tunggu dulu. Tahun 2023 sampai keluar penjara, memang ku kasih makan dia. Tapi kalau tahun 2024 saya tidak mau lagi. Kenapa? Terlalu kuat. Si PC The King dulu kan cocotnya jadi saya bilang oke, karena cocot kau begini kita bergantian. PC The King tolong kau ambil alih. Mau dia? Nggak mau, padahal saya sudah melepaskan. Ya nggak mungkin saya ambil, kalau gitu kau ambil lagi. Nggak mau aku. Oh iya, itu juga gua ngikutin. Jadi ada akun PC The King, tau lah ini yang Kristen di TikTok tahu. Itu Lai tuh dihajar tuh ketika dia ngumpulin donasi soal Rudi Simamora anak Batak, dihajar terus tuh. Ya udahlah, Lai Rudi lepas akhirnya kan. Lepas dia, tapi nggak ada lagi yang handle Rudi Simamora. Matilah udah itu. Nggak ada yang gantiin ketika dihajar Lai Rudi, nggak ada yang gantiin. Ini jeleknya di sini mungkin waktu zaman itu di kaum kalian itu gitu. Kalian hajar PIC-nya, tapi kalian nggak kasih pengganti. Terlunta-lunta lah dia di dalam itu gitu. Udah paham ya? Kawan-kawan ini aja mau ngerti, kawan-kawan Indonesia gue nih. jangan kawan-kawan muslim nanti dibilang pengelompokan, enggak, kawan-kawan Indonesia. Silakan yang lain. Oke, ada lagi pergantian Andi, silakan. Ya, sebelumnya kita tekankan lagi ya, ini biar orang-orang yang baru menonton biar paham. Ya, teman-teman kenapa melihat kami kok memberi tempat ke Bang Rudi Yohanes, dengarkan baik-baik. Kami menyepakati di sini, saya, Tante Mika, Nandar, Bang Wan, dan Kores nggak tahu sepakat apa enggak, bahwa Edis ini merusak ranah dialog yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Ya, saya, Rudi Yohanes, Kores Kris ini bukan pendebat baru, bukan pendebat muncul di TikTok. Ya, kita sudah membangun dialog ini lama dan belum ada lapor-melapor, hujat-menghujat belum ada. Adapun debat-debat keras di antara kita itu iya, memang kita bahkan gue dipanggil mak lampir sama dia santai aja gue. Nah, tetapi nggak ada seperti ini. Tetapi apa yang dilakukan Edis ini implikasinya sangat buruk buat negara kita. Satu, dia merusak gara-gara kemarin Edis TV ada kecurigaan di Sumatera Barat. Akhirnya gereja, akhirnya nanti nggak boleh diizinkan lagi di Sumatera Barat. Karena orang menganggap bahwa yang dilakukan semua Kristen sama seperti si Kudis. Yang pertama itu. Yang kedua, si Kudis TV bukan cuma menghujat Islam. Dia menghujat Katolik, mengatakan Katolik penyembah berhala.
Dan kemudian dia juga menghujat Kristen Arus Utama. Makanya si Deki Ngadas, MBM, doktor teologi mengatakan bahwa dia tidak benar. Anehnya kalian yang herder kudus ini yang kami izinkan naik ini, kami ingin memperlihatkan ke publik bahwa Bang Rudi ini ingin menghadapi kalian. Makanya saya tadi siang sudah sondingkan di awal, teman-temanku nanti malam Rudi Yohanes ingin lagi di Komandan untuk menghadapi herder. Pakai HP aja. Ingin bicara dengan herder kudus. Jadi kalau kalian yang merasa tersinggung tidak dinaikkan, terserah. Karena kami konsisten dengan program kami. Karena kami sudah katakan dari awal, ini khusus untuk Rudi Yohanes menghadapi herdernya. Yang marah, yang baper saya tidak peduli. Karena saya konsisten dengan apa yang saya ucapkan tadi siang. Betul nggak Rudi Yohanes? Sampaikan. Yup. Nah, lanjut. Kalau pendebat lama itu konsisten terus itu. Tahu dia. Jangan lupa di follow ya teman-teman ya, di follow di tap layar dan di share ulang. Jangan lupa di follow Bang Kores, Bang Wan, ini Uniriva ya. Kalau mau bertanya kepada Bang Rudi Yohanes silakan di follow mereka dia. Ya silakan. Selanjutnya header selanjutnya. Bentar si Andi. Andi sabar. Andi silakan. Andi dulu ya. Salam Le Rudi. Salam, selamat malam. Bisa nggak sih Le kita berhentikan apa ini? Bisa, asal Jedis mau berdamai. Sampaikan sama dia. Jangan lagi. Kalau diterima usulannya. Lah jadi kayak mana? Kebencian apa sih yang Le tanam sampai sama si? Yang mana aku benci? Coba dulu ku tanya kau, yang mana aku benci? Buktinya sini gue jelasin. Nggak Lai, gue jelasin ya. Nah jadi si Lai kenapa sebegininya? Edis ini viewer banyak, kawan-kawan yang mendukung Edis ya. Edis viewer banyak. Ketika ini Lai Rudi ngurus kasus dicap koruptor, dia viewer banyak. Itu kalau nyampe ke kampungnya Rudi ada masalah sama warga, dihajar itu, lu aja korupsi. Kata siapa? Kata Edis gitu kan. Nanti nyampe ke anaknya nih di sekolah nih. Anaknya dibilang, bapak lu koruptor, mati itu 4 generasi itu keluarganya Le Rudi. Netizen nanti menyerang anak Le Rudi Yohanes kayak mana? Nah, tahunya kau. Ya udah, istilahnya kita tutup aja Le, ngapain lagi ribut-ribut? Waduh. Ya, bagaimana mau ditutup? Jadi saja tak mau buat sebuah klarifikasi. Nanti takutnya nyerang anak Le, kan itunya. Kan udah ditutup rapat-rapat. Sudah diancam dia. Jelaskan Mau Rudi. Dari mana pengancamannya? Coba buktikan Le, jangan keluar-keluar aja lah Le. Bosan kayak anak. Yang kayak anak-anak itu aku atau kau? Sekarang kau punya anak enggak? Sekarang gini loh, kita tunggu. Kita gantian bicara. Gini, biar aman, biar adil. Kau punya anak apa enggak? Aku masih lajang Le. Ya banyak kali muncul kau lajang rupanya. Oke gini, kasih nama aslimu biar ku fitnah kau di Facebookmu. Setelah itu ku bilang sama kau udahlah nggak usah marah, kau biasa itu. Mau nggak kau? Sini nama aslimu. Kan istilahnya kan nggak ada yang tahu kian Le kayak gini. Aduh. Nggak usah pakai istilahnya. Begini. Mengalah panggungnya kau. Makanya kau belajar kau objektif, jangan subjektif. Enak aja. Kemarin ada gitu di Facebook ya. Saya bilang kalau gitu Pak, sinilah data-data Bapak. Biar ku buat kau melonte, ku bilang kau berpelacur segala macam. Oh, saya laporkan kau. Bapak aja melaporkan saya polisi. Itulah yang saya alami, ku bilang. Memang Bapak, kenapa Bapak nggak mau memaafkan saya? Saya bilang, ya itu sudah menghina. Ya sama, jangan banyak bicara kau munafik, ku bilang. Silakan. Des, silakan mengonggong. Saya? Ya. Ya, tapi jangan diturunkan langsung ya kan. Ya. Ya kalau waras sama nyambung nanyanya lanjut panjang kayak yang udah-udah. Ya. Sebentar lah, ini kan kami kan dengan ini. Kok jadi klien jadi panas? Ya lanjut, lama kali turun. Kita yang punya room. Lanjut. Tadi pun langsung. Rilades. Tamu di sini ya, kalau bertamu itu. Rilades langsung. Mengatur-ngatur soal. Halo Le Rudi. Ada satu yang
mau saya tanya sama Lerudi. Lerudi udah pernah makan uang dari anak Batak itu enggak? Maksudnya dari donasi itu enggak? Waduh, ya pernah lah. Orang kami pakai uang itu tuh makan di restoran, pakai makan untuk di perjalanan, beli bensin, beli ini. Kenapa sih? Berarti Edis nggak salah dong. Dia bilang memakan semuanya. Ya, gimana kan sih? Intinya Lerudi Yohanes kan udah makan duit itu gitu loh. Beda dengan memakan semuanya. Kok lucu? Apa sih bedanya? Semuanya itu kan dari sedikit Lerudi. Kalau semuanya itu artinya memang tidak ada kukasih sama sekali sama Rudi Simamora. Tidak ada kurusi dia, ini kurusi dia. Nah juga ini Silaya juga kena giring gini maksudnya kalau misalnya dibilang makan duit artinya korupsi, tapi kalau makan dipakai makan di restoran itu artinya duit jalan gitu loh. Nah, beda jadi. Makanya pertanyaan saya tadi, pertanyaan saya tadi, Lerudi sudah makan uang donasi itu enggak? Jawabnya udah. Enggak lah, kalau uang di restoran udah dijawab. Kalau yang merekam ini loh. Iya. Jawabannya tadi iya. Karena kau itu nggak ngerti. Aku beli nasi kan pakai uang itu. Kalau makan uang langsung nggak ada. Sinting. Memang RDRC di sini sinting semua. Ada nggak makan uang? Dari mana? Mana bisa? Sekarang aku tanya kau, bisa nggak orang makan uang? Maksud dan tujuan saya bicara tadi uang donasi, bukan uang fisiknya. Donasi itu tadi loh, pertanyaan saya. Sekarang uang donasi kau bilang bisa nggak uang donasi dimakan? Ya, kan bentuk duit dia kan, dibelikan entah apa ya, bisa nggak dimakan? Nah betul kan udah dimakan kan? Musuh. Udah dipakai duitnya kan? Loh. Nah, lagi terlalu turun. Nah, makanya konotasinya itu berbeda. Nggak ada pandainya herder series. Ada lah yang makan duit dari si Rudi Simamora, aku bilang ada untuk beli nasi. Dirubahnya lagi, maksudnya makan itu korupsi. Kan goblok. Jadi gini, ku tambahkan sedikit ya. Setiap pengurusan itu pasti ada biaya operasionalnya. Nggak mungkin keluar dari kantong juga. Macam mana kalian udah ditolongin, masa waktu udah dibuang, nggak jumpa sama anak istri, anak sakit, istri nggak tahu kalian itu yang kalian pikirkan. Ada biaya operasional yang harus dipikirkan. Lanjut kalau gak ada, silakan mengonggong. Dan yang lucu kalau mereka disuruh nggak mau mereka. Ini yang lucunya, kita suruh mereka, udah kau yang ngurusi, kayak PC The King, nggak mau kan? Hanya ributnya aja banyak. Sekarang ini loh, sebentar ya, ku tantanglah seluruh penggemar series. Sekarang Rudi Simamora masih di sel. Kemungkinan tahun depan bulan 3 dia keluar. Katakanlah 7 bulan lagi. Ada waktu 7 bulan lagi, buktikan kalian junjungan kalian si Edis tipu mau mengurusi Rudi Simamora. Kerat kupingku ini kalau mau. Apa yang dibilangnya? Kau pinjamlah uang. Lah ya. Di pihak Rudi juga, di pihak Edis TV. Mereka udah mulai antipati sama anak Batak karena dianggap anak Batak ini yang bawa masalah ini jadi bikin masalah di Kristen TikTok gitu katanya. Oh iya, betul. Karena ini aku tambahkan sedikit ya Bang Rudi ya. Ketika waktu itu habis debat sama si Edis, si Yuli melive-kan di TikToknya. Live TikTok Yuli kami live-kan. Tetapi ketika udah selesai, Bang Rudi turun, apa si anak Batak menelpon si Yuli. Yuli bertanya kepada anak, betulnya yang disampaikan Bang Rudi itu itu gak ada itu yang benar satupun katanya. Itu aku ada, mudah-mudahan ada di YouTube ini Rifa. Aku bukan bela, aku jujur. Ada waktu itu si Yuli kita live kan. Ternyata si Yuli matikan live-nya karena walabu udah selesai sama si Kudis tipu. Telepon si anak kata, ya kan? Si Rudi Simamora. Katanya mana yang betul itu? Nggak ada yang betul dua-duanya katanya gitu. Iya, Rudi Simamora betul. Dia kan suka ngadu-ngadu domba itu. Dulu sama Paul Zhang juga gitu. Nanti ku tanya, bukan begitu bang, yang benar begini. Tanya Paul Zhang, bukan begitu bang, yang benar begini. Suka-suka tau lah aku bilang.
Oke, Pak Lugada silakan. Steven silakan. Steven. Yakob silakan. Salam Lai. Salam Lai. Ini host minta ini mungkin judulnya ini dirubah ini herder Edis lawan herder. Jangan kamu atur kami sini. Hei, jangan atur kami sini. Ya. Lanjut Abang, nggak usah atur kami ya. Bukan mengatur, maksudnya kita kan bercanda dulu. Rata-rata benar Bang, ini jujur Bang, kenapa kami katakan herder? Rata-rata menggonggong semua, mulutnya ngeri kali bah, serius. Gak mau mencari kebenaran dulu. Saya terus terang bukan herder, saya bukan herder. Ya oke, Abang orang baik lah ya, bukan Abang lah ya, nggak masuk Abang. Lanjut sama siap. Labu aja, lanjut. Kita komunikasi bagus sangat. Ya. Lanjut Bang Yakob, saya juga silakan. tidak sepakat dengan Edis, penyaliban itu semua. Itu sesat dia. Tapi saya tadi Umi Ripa bilang sepakat sama Rudi Yohanes bahwa merusak dialog. Kira-kira Bang Rudi kalau minta tolong ke Uni Ripa sama Yonatan untuk bebaskan si Mamora ini, Rudi Simamora bisa? Nggak mungkin. Itu mustahil. Kenapa saya jawab? Ya. Bang Yakob, kita kalau diskusi dulu saya jelaskan ya, ini Rudi Yohanes masih ada, Uti Watimena memang sudah meninggal, tapi banyak kok, ada Erben di situ, ada siapa lagi, Pak Martinale. Saya terakhir sama Pak Martinale masih diskusi ya. Kami diskusi itu Bang, yang pertama itu data, timer, moderator. Itu ya. Kami dulu diskusi itu, model kami diskusi dulu, data, timer, moderator. Nggak sama kayak di TikTok ini. Ya. Nah, dulu kalau seandainya kami sudah berdebat dan berdiskusi, kami masih ada ngobrol-ngobrol. Masih ada. Walaupun obrolannya satir-satir, nyerang-nyerang pribadi sikit-sikit nggak apa-apa. Tapi nggak ada sampai kayak gini-gini kali. Sampai kita bawa komunitas untuk saling mau ambil kepala tuh nggak ada. Ya walaupun ada lah sekali-sekali, tapi kami langsung bisa baik lagi. Nih aku ceritakan kisah nih. Wak Labu ini pernah mau dilaporkan ke kantor polisi loh. Tapi tahu nggak apa yang dilakukan Yonatan Nandar? Nandar ini tahu foto keluarganya. Nggak pernah disepil-sepil sama Nandar loh. Itu kami menjaga. Ya. Nah begitupun juga Wak Labu. Banyak yang diketahui juga Wak Labu tentang kami apologet. Tapi dia fokus kepada, aku nggak bela dia loh. Aku benci kali loh sama dia loh, kalau abang tahu loh. Benci kali sama dia loh. Namanya kami berdebat. Tetapi kita di sini profesional kita sebagai debater yang kita tunjukkan. Ya, bagaimana kita ini sebagai debater diganggu dengan adanya si Kudus TV yang dia bukan diskusi dua arah. Dia naikkan orang Islam awam, lalu dia babak belur. Ini kalau Komand Islam bikin kayak gini, aku orang pertama yang bilang ini nggak layak loh. Kenapa? Karena kalau yang namanya dialog itu harus dua arah, sama-sama mengerti dan paham. Makanya kalau aku diskusi aku bilang, kalau mengerti silakan buka kamera, sampaikan. Si ini, si itu, si Metatron, Agatha, Linawi, itu dari itu awalnya tuh. Si Kudus TV ini bukan orang baru Bang. Si Kudus TV ini kalau dilihat tuh angkatnya udah senior. Bahkan dia sendiri bilang sama aku, Ripa, aku ini senior kau, 15 tahun aku lebih dulu daripada kau berdebat. Sadarnya dia senior. Tapi kalau yang kurang ajar ini orang-orang baru muncul di TikTok, macam Naslina Wijaya, itu baru itu di TikTok itu. Macam si Agatha, baru di TikTok itu. Mana kenal itu sama kami dulu tuh. Kalau Sophie Kuntul itu memang udah berbahaya dari dulu. Justin pun mengatakan begitu, dia punya kepahitan hati. Tante Uti Watimena yang sudah meninggal, bagus dengan kami diskusinya dulu. Nah, lalu kemudian apa yang dilakukan Rudi Simamora itu memang melampaui batas. Menyebutkan yang tidak tertulis itu bisa kena delik. Coba baca delik penistaan agama. Mengganti firman orang itu bisa kena delik. Setelah itu kita kan juga belajar undang-undang penistaan agama. Tapi kalau mirroring dengan pertanyaan sah-sah saja walaupun menyakitkan, masih dikatakan mirroring abangku. Nah ini kenapa kami tidak mungkin membantu Rudi Yohanes membebaskan si Rudi Simamora, karena dia sudah 2 kali Bang. Nah, jadi gitu abangku ya. Nah, 4 poin yang saya tekankan di sini hari ini adalah, pertama, si Edis Kudus Tipu merusak ranah dialog yang sudah kita bangun bertahun-tahun.
Kita dulu asik-asik aja kok, walaupun panas kami dialog debat tuh panas dulu. Tetapi kami tidak ada sampai seperti ini. Yang kedua, merusak toleransi kita karena gara-gara Sikudis TV muncul kecurigaan dan kebencian di mana-mana. Gara-gara Sikudis nih. Nah, inilah kami mau menggembar-gemborkan kalau memang Sikudis itu benar, dia nggak perlu lari ke luar negeri. Hadapi macam saya nih penyidik, aku datang ketemu penyidik kemarin bang, dilaporkan aku loh bang, dugaan penistaan agama, mengatakan Tritunggal sebagai kelamin, padahal itu aku ambil punyanya JJ. Aku temui penyidikku, kenapa? Aku mau cinta negaraku ini. Nah, sementara Sikudis tipu, sama Katolik bermasalah, sama Islam bermasalah. Arus utama Kristen yang kalian sadari, aku baca jurnal bang, Dr. MYM, Dr. Deki Ngadas, dokter semua itu bang, Esra Soru, itu dokter semua di Kristen loh bang, pendeta hebat semua itu, harusnya kalian tahu itu kan. Itu sepakat bahwa penyalipan karya Allah. Tiba-tiba bom-bom itu juga pendeta itu, tiba-tiba Sikudis sendiri, mulai dari abad Yesus pertama muncul, Konsili Nikea pertama, sampai detik ini, cuman Sikudis TV yang berani bilang penyalipan karya iblis loh. Tapi kalian bilang itu bukan penistaan. Kan lucu kalian itu. Makanya si Wak Labu ini, walaupun dia membawa masalah pribadi dengan Sikudis TV, tapi kami mensupport bagian yang benar dari dia. Apa itu? Kami tidak sudi orang yang menghujat agama dibiayai untuk luar negeri kabur lalu mengacak-ngacak kita yang ada di dalam. Itu poin pentingnya sebenarnya demi negara kita. Kalau diskusi aja kita. Offline pun kujabanin. Ketemu kita. Tanya Wak Labu ini. Aku paling doyan kalau ketemu langsung gitu. Biar data kita buka semua. Itu loh kita ya. Nah lanjut. Oke. Ya, satu pertanyaan lagi sama Bang Rudi. Lai ini kan ada di Komal Jonathan sama Umi Rifa. Ini bisa jadi bahan buat yang lain-lain yang nggak paham ya. Umi Rifa sama Nandar kan paham, tapi yang lain-lain mungkin mereka nggak paham. Bisa jadi mereka menjadikan bahan bahwa di sini Rudi Yohanes jadi herder, atau di sini Rudi Yohanes tidak mengimani pipi kiri ditampar berikan pipi kanan, begitu bang. Itu saja ya Bang Lai. Ya. Jadi begini ku jelaskan, pipi kiri pipi kanan sudah ku imani. Tapi ayat itu tidak ada mengatakan muka jangan kau beri, muka kau beri, nggak ada itu ya. Baru yang kedua, tidak ada larangan di Alkitab saya masuk ke room-roomnya orang Indonesia. Ini kami bicara Indonesia loh nih, bukan bicara Islam, bicara betul orang Indonesia. Tapi ya. Maksud saya begini, pemahaman orang-orang ya macam orang yang profesional kayak macam Umi Rifa, begini. Itu kan ya. Oke, dia biarkan pemahaman orang berkembang sendiri. Nggak usah kita halang-halangi. Mau dia bilang aku Iskariot kan ku terima. Mau dia bilang aku Yudas kan ku terima. Sampai nanti dia mengerti sendiri dan paham, biarkan saja. Ya, mungkin saya punya saran saja, Lai kalau bikin Komal sendiri aja buka live sendiri terus bahas tentang ini. Sebenarnya lebih kemarin bagus. Kemarin saya buka Komal sendiri. Naik si Zulfikar, habis itu langsung diterjang pengikut Sedis, hanya 5 menit mati padam 6 menit. Ya di sini kata si Nandar kuat, aman aman di sini bang. Ya masuk sini laku. Ya jadi gini ya bangku juga nih, ku luruskan ya. Pertama, room ini kan kuat. Kedua, Wak Labu ini walaupun sering debat sama Nandar, komunikasinya bagus sama Nandar. Gak ada mereka. Jadi mereka kok aku pun sama Walabu ini kelahi kami. Udah aku bilang ya sama abang ya, benci-bencinya aku, tapi kami profesional bang. Kalau debat aja. Jadi kenapa kami fasilitasi di sini? Selain kami pengen membongkar kebobrokan Edis juga, yang memang luar biasa bang, penistanya nggak kaleng-kaleng, itu loh. Ya emang. Nah, kami memang mau membukakan itu, sepakat abang kan? Nah, jadi di sini kita tuh demi negara kita. Kalau kita di negara Indonesia berdebat bang, kalaupun masuk penjara masih ada orangnya di Indonesia. Ini yang bingungnya kita, dia menghujat dari luar, kita bingung mau ngapain. Nanti marah umat Islam ke orang Kristen, perang agama kita bang, gara-gara Nah, ya memang betul. Itu dia. Ya, tapi paham lah bang ya. Ya, oke ya. Oke, saya turun ya. Kasih abangku ya. Terima kasih bang Yakob, sehat selalu. Itu membedakannya kan. Abang tadi bilang saya bukan herder, beda cara menanggapinya kan. Kalau herder langsung ngomong,
Oke, Bang Alin silakan. Halo, selamat malam para manusia-manusia hebat dan waras yang mengaku waras. Malam. Nih, saya baru tahu nih bahwa apa ya? Tapi saya mau dengar dulu dong penjelasan dari si Rudi ini. Maksudnya apa sih yang biar orang itu bisa menyalahkan edisi itu? Apa sih statementmu, Rudi? Biar kami bisa ibah dengan kamu. Coba berikan dulu statement yang luar biasa lah. Aku tidak perlu diibahkan. Tidak perlu. Oke. Jadi sekarang jadi inilah ya, jadi baik-baikan sama memang Mbak Ripa itu orangnya baik, Mas Nandar nanti. Berarti sekarang udah baik-baikan ya, udah nggak perlu berdebat lagi lah ya. Kami selalu berbaikan ketika dia itu Ripa itu musuhku ketika kami berdebat. Begitu di closing statement debat itu kami bersahabat. Nandar juga gitu, kami sering teleponan. Zulkifli begitu. Pli, apa kabarmu sekarang? Tanya, masa kau ajar kami saling membenci? Tidak boleh dong. Iya. Enggak lah, jangan membenci. Berarti sekarang udah mengakui jadi teman lah ya. Udah mengakui jadi teman lah sekarang ya. Dari dulu kami begitu. Pendebat lama itu hukumnya cuma satu. Pendebat lama lah hukumnya satu. Begitu kau di dalam debat kau musuhku. Tapi begitu closing statement kami WA-WAan bicara-bicara dulu, ketawa-ketawa. Aduh. Bahkan Tante Uti Watimena. Iya, ini aku jelaskan lagi, aku tambahkan ya. Dulu Tante Uti Watimena orang yang menangis waktu menelepon dia waktu dia Julius loh. Asal kau tahu Bang. Jadi kami ini berdebat lintas agama ini kami bedakan dengan hubungan kami di luar. Kenapa? Aku Joshua Tio udah pernah ketemu loh Bang, diajak makan loh. Itu bedanya kita. Tadi baru Mbak Ripa tadi soalnya saya dengar sebelum itu saya dengar tadi ada statementnya Mbak Ripa mengatakan sekarang kami udah mendukung Rudi si apa labu atau apa itu? Salah. Kami udah mendukung sekarang. Salah. Jadi bentar dulu Mbak Ripa. Bentar ya. Biar dijelaskan Uni Ripa dulu. Diluruskan dulu lah. Gak ada ucapan seperti itu, gak ada itu. Nah, gini loh. Dulu Ripa. Saya tidak pernah mendukung Wak Labu. Ku bilang sampai kapanpun aku bermusuhan dalam ranah teologi, kristologi sama Wak Labu. Itu pasti itu, ku pastikan. Dengarkan baik-baik. Tetapi ada beberapa poin yang mau ku dukung dari gebrakan si Wak Labu. Apa itu? Kita mau menghentikan para penghujat yang kabur ke luar negeri menggunakan dibiayai oleh orang-orang tertentu, kemudian dia bebas menghujat di luar negeri sana, kita di sini baku hantam. Kenapa? Kalau kita sini perang agama, bro, mereka ketawa, mereka akan merasakan. Mbak Ripa sebelum melebar, Mbak Ripa sebelum melebar, tolong dong sebutkan apa sih sebenarnya yang dihujat sama Bang Edi situ. Mantap. Bro, kalau saya yang bilang Anda nggak percaya. Bagaimana kalau Anda lihat di YouTube Dr. Muri Waliyanto Manalu, seorang pendeta. Bahkan gak usah dengan statementnya Mbak Ripa aja, pembuktian Mbak Ripa aja, gak usah pakai. Kalau saya banyak, mengatakan apa yang tidak digelarkan ke nabiku, mengatakan nabiku raja seks. Nabiku nggak pernah digelari raja seks loh. Ya, mengatakan tapi dia membuktikan dengan data. Apa di mana tertulis nabiku raja seks? Oke, ini kita masuk dalam ini dulu ya. Aku ingin membuktikan kalau kau siap dengan argumen Edis. Ini konsekuensinya ya. Si Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks karena memiliki kekuatan 30 pria. Kau sepakat nggak? Kita uji dulu di sini, bro. Saya nggak tahu. Saya cuma ini lucu saudara kita ini. Tadi kau bilang pakai data. Sekarang ku tunjukkan alasannya. Kau siap nggak mendengarkan konsekuensinya kalau mengatakan Nabi Muhammad raja seks karena memiliki kekuatan 30 pria? Nah, mana dia? Mana? Jangan diturunin, woi. Aduh, makanan. Iya. Jangan diturunin. Gak ada yang turun-turun sendiri dia. Gak ada yang turunin. Itu loh. Ya silakan. Render selanjutnya. Jangkar. Oke, silakan menggonggong. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam, Abang Rudi. Malam. Iya, mohon maaf nih Bang kalau boleh tahu, Abang nih seorang pendeta ya? Enggak, pendeta itu haram di kekristenan. Itu penyembah berhala-berhala itu pimpinannya namanya pendeta. Saya dari dulu menentang itu.
Berarti hamba Tuhan ya, gembala gitu ya? Enggak juga. Saya ini pendebat dari dulu udah saya bilang itu. Oke Bang, saya suka sekali tadi Abang bilang begini, kasihilah mereka. Termasuk saudara kita Ibu Ripa, Nandar dan Bang Kores. Cuma satu, kenapa Abang tidak mengasihi Edis? Masalah ini sebenarnya sudah jelas sekali. Masalah pribadi Abang Rudi dengan Edis. Kemungkinan memang ketika kita manusia lagi di atasnya, itu kita kadang lupa. Sudah jelas sekali tadi Abang Rudi mau berdamai ya kan. Nah ini kira-kira kalau nih ya si Edis ini mau berdamai dengan Abang Rudi mau nggak? Ini aja yang ya maulah. Orang aku menawarkan perdamaian 3 kali sama dia. Kurang apa? Masa harus sembah terimalah perdamaianku. Iya. Siapa kali dia? Karena dia nggak mau ya aku hajar teruslah. Iya. Masuk penjara lah. Aku tahu. Aku mengikuti dari awal tadi ini, berarti ini sebenarnya masalah pribadi Bang Rudi dengan Bang Edis. Bang Rudi mau mendatangkan Edis, tapi dengan sendiri tidak mampu. Maksudnya dengan syaratnya tidak bisa. Bagaimana caranya untuk mendatangkan Edis? Mengajaklah orang-orang ini, teman-teman ini yang kemungkinan tidak suka dengan Bang Edis. Ayo kita datangkan dia dengan cara seperti ini. Seperti yang Bang Rudi beberkan di TikTok ini ya. Ya, itu jelas, udah jelas sekali. Nah, saya teringat itu salah nggak itu? Salah nggak kayak gitu? Salah benarnya nggak tahu Bang. Oke. Saya teringat dengan apa Bang Rudi ini dengan kisah di Alkitab yang pengampunan. Ada hamba yang diampuni utangnya banyak dibanding yang utangnya sedikit, karena dia udah diampuni lalu dia tidak mengampuni lalu dia dihukum lagi. Nah ini ya saya sudah tangkap ini Abang Rudi mau mengampuni, mau berdamai. Kalau Bang Edis mau berdamai, udah itu aja Bang. Makasih Bang Rudi. Oke, terima kasih Jangkar. Oke, terima Nimrod kasih. silakan. Enggong. Ya, halo, selamat malam semua. Malam. Saya terkhusus mau bertanya dulu sama Pak Rudi ini. Kira-kira tujuan Anda membeberkan semua ini apa di sini? Biar Edis pulang ke Indonesia. Aku mau bertemu dia. Kenapa? Ini gue tambahin Nimrod ya, sorry. Kenapa pengen Edis pulang? Kenapa nggak Lai Rudi yang ke Amerika? Gak ada uangku ke Amerika. Dia kan baru dapat 4 miliar. Jadi uangnya banyak. Lalu kenapa di rumah ini Anda buat pernyataan ini? Loh, larangannya di mana gitu loh? Loh, pertanyaan saya dulu jawab, kenapa di rumah ini gitu? Memang karena gak ada larangan. Loh, itu bukan jawaban. Nggak jawab. Nah, jadi bagaimana ya kau lah menjawab? Dan lucu orang ini. Dia menanya, aku minta jawaban, ku jawab. Karena tidak ada larangan di sini, maka aku sini. Bukan begitu jawabnya. Kau lah menjawab, aku diam aja. Jangan tanya aku. Itu ada jawabanmu ya. Ini ya udah gue bantu aja. Gini lah, udah gue bantu aja. Gini, karena lu lihat di sini viewernya, ini tinggi sekali. Sehingga suara Lai Rudi untuk klarifikasi apa yang difitnahkan Edis bisa sampai kepada kawan-kawan yang seiman sama dia, gitu Nimrod. Oke, yang selanjutnya, tujuan Anda memulangkan si Rudi, itu kan? Si Rudi? Itu memulangkan si Edis. Rudi mana? Si Edis. Ya. Nah itu tujuan Anda kan? Terus hak Anda memulangkan dia apa? Ya, biar kelahi kami. Biar kelahi. Baik dalam masalah hukum maupun masalah fisik. Kita ngerti kabar-kabar Anda konyol semua kan gitu. Artinya Anda mencari pembenaran di tempat-tempat orang yang menghujat Kristen. Mereka ini kan menghujat Kristen. Jadi konyol. Konyol lah. Makanya aku bilang kau aja jawab. Jawablah sendiri, kau tanya sendiri, jawab sendiri. Sesuka hatimu, sesuaikan dengan keinginanmu, silakan. Dari sini udah nampaknya ketidakberdayaanmu kemana-mana pun. Lantas kau mencari kebenaran di sini. Coba dulu kemanapun. Ini kan kemanapun ini. Kok aku di sini berdaya, kau bilang kemanapun tak berdaya? Di sini pun kau nggak berdaya. Cuma didukung mereka ini. Diam tentara Kristus kau, nggak turun kau. Gak ada berdaya di sini. Ngomong satu-satu. Nah, jadi ini Anda pertontonkan sendiri kelemahan Anda sebenarnya. Lemahnya di mana?
Loh, lemahnya di mana? Inilah kelemahanmu. Kau pertontonkan Yang kelemahanmu. mana? Apa lemahnya? Kalau kau Nathan, kamu diam Nathan. Gitu. Tap layar guys. Soalnya kepental terus. Tap layar tuh. di sini mereka ini kan penghujat Kristen sebenarnya. Kenapa di sini kau pertontonkan persoalanmu sama Edis? Jadi maumu di mana? Bukalah rumahmu biar situ kau pertontonkan. Lu coba tanya lu maumu di mana? Suka mau di mana? Suka mau di mana? Ya di sini aku suka. Nah, kau berada di tempat-tempat penghujat kan? Apa kau bilang penghujat? Woi, ini apa kau jawab tadi penghujat? Iya, kalian ini kan penghujat semua ini. Ya udahlah di bawah kau, di bawah kau. Ya. Dari tadi kami diam aja di sini. Bang Wan, sabar. Loh, kenapa diturunkan? Kami diam aja. Enggak turunin. Lanjut. Tadi kepental terus. Tanya apa lagi? Tolong Siapkan sebenarnya. Wan, tap layar udah oleng roomnya ya. Tolong tap layar. Silakan Imut, lanjut. Apa lagi? Kepahitan hati lu. Jadi kalau memang mau fight kau sama hilang nanti aja lah episode 2 ini gue yang agak bingung gini ya, ini banyak sekali yang naik ke sini terus menasehati lah Rudi, maafkan lah gitu, kenapa sih ke Edis, udahlah Lae gitu, Edis ini salah apa gitu ini lu standar ganda gitu, berat sebelah, lu ke Lae Rudi lu nasehatin itu anjir sampai botak Lae Rudinya, tapi ke Edis lu kagak bahas apa-apa soal ini. Kenapa nggak dinasihatin juga soal ini si Edisnya gitu? Itu yang lucu. Itu dia. Bang Yonatan Nandar, ada ini kalau bisa HP-nya dikasih kipas ini supaya nggak panas, nggak ngelek. HP-nya bukan panas karena kipas. HP aku mah aman. Ya itu wifi-nya. Oke. Nah, jadi agak sedikit agak ini nanti. Jadi kita slow baik lah. Satu kalau bisa nanti naikin yang itu yang harganya. Berapa? Kita mau komal kecil gitu aja tuh biar aman komalnya gitu. Ya. Satu yang harga itu tapi enak. Fajri, silakan. Shalom. Ya, Bang Rudi, boleh nggak saya berkomentar? Atau gini, nggak enak bukan masuk campur ya? Ya, oke, baik Bang Rudi. Jadi begini ya, kalau lihat Bang Rudi kemarin donasinya ya, kalau saya lihat Bang Lai itu membantu. Kalau dilihat dari tulus sih sebenarnya. Cuma yang kalau kita bandingkan dengan Bang Edis, untuk apa sih bikin rumah apology dengan ratusan Kristen. Nah, saya Katolik. Oke, lanjut. Ya, jadi begini. Banyak contoh membawa atas nama Tuhan, membawa atas nama Kristen. Ujung-ujungnya uang. Teman-teman Kristen ya. Ini sudah banyak terjadi. Tapi kalau Bang Rudi saya lihat tulus dia membantu. Ini kalau kita bicara kata hati ya. Tapi kalau Bang Edis, apa yang dia bantu selama ini? Membuat rumah apologet dengan ratusan juta dengan itu. Sampai sekarang pun tidak ada yang dia buat apapun. Saya tidak melihat perdebatan sini ya, dia berdebat, saya tidak dari situ. Tapi semua, minta maaf teman-teman Kristen ya, banyak teman-teman Kristen menggunakan Alkitab, menggunakan Kristus untuk uang loh. Apakah tidak pernah melihat ini kejadian-kejadian seperti ini? Banyak terjadi. Tapi kalau untuk Bang Rudi saya lihat tulus dia membantu. Cuma teman-teman saja yang terlalu memutarbalikkan fakta. Kalau saya lihat
Bang Rudi tulus. Berapa sih Bang Rudi minta donasi untuk membantu kemarin? Tak sebesar Edis loh. Tapi Edis, adakah dia berbuat untuk teman-teman Kristen? Tidak ada. Itu fakta. Malah disuruh minjam uang. Ya bukan apa. Sebagus apapun Edis, sebaik apapun siapapun dia, tapi kalau uang yang berbicara sudah main ratusan juta, pun itu akan melenceng ujungnya. Itu yang saya lihat. Jujur kalau teman-teman Kristen perhatikan ya, banyak loh mengatasnamakan Kristus dengan uang loh. Itu fakta. Kenapa kalian tutupi? Betul. Kenapa kalian tidak terbuka? Betul. Sudah banyak terjadi loh. Tapi kalau untuk Bang Rudi, saya lihat tulus dia membantu. Cuman orang-orang saja yang selalu berpikir Bang Rudi ini begini-begini. Tulus. Ini kalau kita lihat ya. Jadi ya teman-teman Kristen ya, jangan sekali-sekali melakukan donasi-donasi tanpa melakukan apapun. Apapun orang hebat itu, kalau ujung-ujungnya uang, apalagi sudah bicara miliaran, itu akan pasti melenceng. Kecuali dia di Indonesia membantu gereja, membantu panti jompo, membantu ini tidak sama sekali pun dia melakukan itu. Fakta ini memalukan Kristen sebenarnya. Tapi teman-teman Edis ini terlalu membela. Apa sih? Bikin apa rumah apologet di luar negeri? Untuk siapa? Apakah untuk orang Indonesia? Tidak ada. Coba teman-teman berpikir baik-baik. Termasuk teman-temannya itu, kroni-kroninya itu. Namanya sudah bicara uang, sudah main ratusan juta pun, itu ujung-ujungnya sudah tidak benar. Tapi berapa sih Bang Rudi meminta donasi? Itu pun membantu ketika melakukan di sidang. Memang tidak makan untuk uang untuk itu. Kalau kami dulu, Tante Uti Watimena, Pak Martinale, si Rudi Iskariot, ya Wak Labu si bolo-bolo ini ya, kami dulu dua arah. Kalau si Kudus TV tidak mengajak orang diskusi dua arah, tapi dia melecehkan agama Islam dengan apa? Menaikkan orang-orang Islam awam, lalu kemudian mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada orang awam. Beda. Kalau diskusi dulu nggak kayak gitu modelnya, ya. Kita dulu H2H, kita 2 lawan 2, itu baru namanya dialog dan itu berimbang. Nah, kenapa saya katakan dia mengganggu ketertiban dialog lintas agama? Karena gara-gara si Kudus TV dari luar negeri dia mengumpulkan donasi, kita yang bertengkar di sini. Nah, itulah kenapa kami, saya, Nandar, Kores, dan Wak Labu si Witikiti ini bertekad bulat untuk melaporkan si Kudus itu. Itu alasannya, asal kalian tahu ya. Karena dia merusak dialog lintas agama ini. Dialektika ini dirusak sama dia gitu loh. Gitu ya. Lanjut. Apa lagi yang mau ini? Lanjut Wak Labu.